Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Jari ini muncul terlalu tiba-tiba, tanpa peringatan apapun. Daoist Water mengira dia telah menghancurkan avatar orang lain, dan pikirannya dipengaruhi oleh kegilaan dari paku 7 warna ketika itu muncul. Jari ini muncul pada kesempatan surgawi. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk menampilkannya, itu benar ketika air Daoist tidak berdaya. Ekspresi Daoist Water berubah drastis dan kecepatan mundurnya mencapai batas, tapi dia masih tidak bisa mengelak. Bayangan yang muncul di hadapannya berusaha menghindar, namun tiba-tiba runtuh. Suara bergema di seluruh dunia saat semua bayangan dihancurkan oleh jari. Akhirnya, setelah menghancurkan segalanya, jari itu keluar dan menekan paku 7 warna di antara alis Daoist Water. Kekuatan yang sangat kuat mengalir keluar dan air Daoist menjerit. Paku 7 warna itu tanpa ampun menusuk ke dalam. Paku itu menembus segalanya dengan paksa, 3 inci, 4 inci, 5 inci. Paku ini panjangnya hanya 7 inci, dan sekarang telah tertanam sedalam 5 inci. Hanya 2 inci lagi dan itu akan sepenuhnya berada di dalam, dan pada saat itu, air Daoist akan terluka parah. Karena paku ini telah menembus titik di antara kedua kelopak. Itu adalah titik lemah bagi para pelanggan, tidak seperti bahu, tempat Wang Lin ditusuk. Pada saat krisis ini, wajah Daoist Water menjadi pucat dan memenuhi matanya. Dia sangat menyadari betapa kuatnya kuku kekosongan Dewa 7 Warna. Ketika dia melihat kupu-kupu ditusuk oleh 94 paku, ekspresi menyakitkan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Daoist Water. Tuan, selamatkan aku. Air Daoist mundur, tetapi jari itu terus mendorong paku itu lebih dalam lagi. Saat air Daoist berteriak, kekuatan dahsyat datang dari dalam tubuhnya. Kekuatan dahsyat ini terkondensasi di punggung tangan kanan Daoist Water dan berubah menjadi pesona. Saat pesona itu muncul, cahaya keemasan memunculkan ruang gelap dan menyebar. Jari yang menekan ke arah kuku 7 warna terkena cahaya keemasan dan menghilang, mengeluarkan desisan dalam proses. Penguasa alam tertutup, saat itu Anda mengatakan bahwa budak ini telah banyak membantu Anda, jadi Anda menghadiahkan budak ini jimat yang akan melindungi hidupnya 3 kali. Ketika dia menghuni Anda jelas memiliki 2 peluang untuk membunuh, tetapi Anda membiarkannya pergi, menyia-nyiakan 2 penggunaan jimat tersebut. Pada akhirnya kamu mati. Sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu, dan penggunaan jimat yang ketiga sedang digunakan. Kamu masih akan melindungi budak Dao yang menyelamatkanmu. Saya meremehkan Anda, tetapi saya meremehkan cara Anda. Cita-citamu terlalu tidak fleksibel. Suara kuno itu menghela nafas dan perlahan menghilang. Air Daoist basah oleh keringat. Pada saat ini, sambil menahan rasa sakit di antara kedua kelopak mata, dia merasakan rasa takut yang berkepanjangan. Dia membalikkan dan mengaum ke langit. Tuan, terima kasih. Kamu masih harus melindungiku setelah kematian, yang membuatku agak menyesal atas apa yang terjadi, tetapi kamu harus mati, kamu harus mati. Air Daoist telah diliputi oleh kegilaan dari paku 7 warna, tapi dia menekannya dengan pukulannya yang kuat. Namun, kebodohan itu telah mengubah kepribadiannya. Jika tidak, mengingat tingkat kerusakan dan usianya, dia tidak akan berbicara seperti ini. Selama belum tertanam seluruhnya, setelah saya membunuh semut ini, saya dapat memasuki budidaya pintu tertutup untuk memaksa paku ini keluar. Mata Daoist air berbinar. Dia tidak lagi ragu-ragu dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin masih terbuka. Dia merasakan dirinya perlahan berjalan menuju kematian sambil menyaksikan semua yang telah terjadi. Ketika dia melihat air Daoist menyerangnya, tidak ada ketakutan di matanya. Sebaliknya, ada ketenangan yang mutlak, seolah-olah semua kegelisahan sebelumnya telah dilepaskan dengan vitalitasnya. Hidup dan mati, sebab karma dan akibat karma, benar dan salah. Semua ini adalah keberadaan yang berlawanan. Setelah kehidupan, masih ada kematian. Aku sudah menggunakan tinju kehidupan, tapi aku masih bisa merangkum semua kematian di dalam diriku. Mari kita berdua mati bersama. Aku bisa meruntuhkan semua bintang dewa kunoku dengan ketidakseimbangan satu serangan lagi di puncakku.
Saya bisa menghancurkan bintang hukum saya dengan ketidakseimbangan energi asal yang tak ada habisnya dan membelah langit. Wang Lin sepertinya tercerahkan dalam sesuatu, dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Aura kematian dalam dirinya tiba-tiba membentuk pusaran. Pusaran ini dapat menghancurkan dunia, menghancurkan yin dan yang, dan menghancurkan sepanjang masa. Tanpa diduga, ada sedikit esensi yang keluar dari pusaran ini. Ini adalah intinya. Ini adalah hal terpenting untuk menyalakan langkah ketiga. Wang Lin tidak asing dengan esensi, karena dia telah memperolehnya sebelumnya. Namun, dia mendapatkannya dari Battle Scrolls. Itu bukan esensi Wang Lin sendiri, tapi kekuatan eksternal. Pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin memperoleh pencerahan dalam hidup dan mati. Saat auranya meletus, dia memahami esensi hidup dan matinya sendiri. Meskipun esensi ini sedikit sangat, ini berarti pintu menuju langkah ketiga telah membuka celahnya. Ini seperti air dingin yang dituangkan ke air Daois. Kegilaan di matanya menghilang dan digantikan dengan kejutan. Anak ini berpotensi menjadi langkah ketiga. Dia benar-benar memahami esensi dirinya sendiri. Ada banyak sekali yang mengotak-atik dunia ini, namun melontarkan langkah ketiga sangat jarang. Anak ini sebenarnya bisa mencapai titik ini. Jika diberi waktu yang cukup, saya khawatir dia bisa menjadi kendali langkah ketiga hanya dalam 1000 tahun. Ekspresi Daois Water menjadi suram, tetapi tekadnya untuk membunuh Wang Lin semakin kuat. Dia harus mati. Daois udara menyerang Wang Lin. Dia mengangkat tangan dan planet budidaya raksasa muncul di hadapannya. Dia akan menggunakan kekuatan planet budidaya ini untuk menghancurkan Wang Lin, yang dia anggap sebagai semut yang telah berubah menjadi manusia fana yang telah berubah menjadi seseorang dengan kekuatan menjadi kekuatan langkah ketiga. Aura kematian di sekitar Wang Lin berputar seperti orang gila. Esensi hidup dan mati di dalamnya semakin berkembang. Meski lambat, itu nyata. Sepertinya dia akan melepaskan diri dari pusaran kematian dan muncul di dunia ini. Pada saat ini, bintang dewa kuno kerajaan, termasuk bintang keenam yang baru saja pulih, semuanya hancur. Bintang-bintang yang hancur. Keenam bintang itu meledak. Pada saat ini, pusaran yang lebih besar muncul di luar pusaran aura kematian. Pusaran ini dipenuhi aura dewa kuno yang tak terbayangkan, dan esensi lain yang keluar dari pusaran ini. Esensi ini lahir dari pencapaian penyelesaian dalam domain karma. Dewa kuno yang menghancurkan bintang adalah tindakan karma. Tanpa bintang-bintang yang hancur, bagaimana mungkin ada kekuatan? Kehancuran dan kekuasaan adalah karma. Pada saat hidup atau mati ini, bintang-bintang Wang Lin yang hancur memungkinkan dia untuk memahami esensi keduanya. Inti karma. Ini. Ekspresi Daois air berubah drastis. Esensi hidup dan mati Wang Lin mengejutkannya, tetapi pada saat ini, gelombang mengerikan muncul di hatinya. Sebenarnya ada esensi kedua. Hanya satu esensi saja sudah cukup untuk menjadi langkah ketiga, tetapi memiliki dua esensi sangatlah jarang. Hanya orang-orang seperti penguasa, Qin Lin, dan talenta luar biasa lainnya yang dapat memasuki Dao dengan dua esensi dan mencapai langkah ketiga. Jika anak ini bisa mencapai langkah ketiga, maka saat dia masuk, aku bukan tandingannya. Satu-satunya pilihanku adalah melarikan diri. Daois Water hanya pernah bertemu dua orang dengan dua esensi, Sovereign dan King Lin. Kedua orang ini semuanya sangat kuat, sedemikian rupa sehingga air Daois tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, sekarang dia sedang melihat orang ketiga dengan dua esensi, ada saat ini, dia bahkan berpikir untuk menerima Wang Lin sebagai muridnya. Namun, saat ide ini muncul, ide itu terhapus olehnya. Anak ini sangat membenciku, tapi bakatnya sangat langka. Bahkan di alam dalam dan luar, bakat seperti itu hanya ada satu-satunya dalam puluhan ribu tahun. Orang seperti ini akan mati dinikmati. Ini memberiku lebih banyak kegembiraan daripada memamerkan harta magis dalam jumlah berapapun. Haha, orang yang begitu berbakat akan dibunuh olehku. Kegilaan di mata Daois Water menjadi semakin kuat saat budidaya planet mendekati Wang Lin. Tepat pada saat ini, bintang hukum di antara alis Wang Lin tiba-tiba runtuh. Runtuhnya bintang hukum ini membentuk tikungan ketiga yang melanda dunia dan mengelilingi Wang Lin. Di tikungan ketiga ini, sebenarnya esensi juga. Domain benar dan salah terkandung dalam bintang hukumnya. Saat undang-undang baru ini runtuh, domain benar dan salah mencapai penyelesaian.
Esensi benar dan salah datang dari pusaran tersebut. Ini adalah esensi ketiga Wang Lin. Hidup dan mati adalah esensi pertama. Karma adalah yang kedua. Benar dan salah adalah esensi ketiga. Tiga esensi tiba-tiba keluar dari tiga pusaran. Namun, mereka masih lemah dan membutuhkan waktu lama untuk berkembang. Ketika mereka mencapai titik tertentu dan menjadi lengkap, Wang Lin akan dapat memasuki Dao dengan tiga esensi dan menjadi penguasaan langkah ketiga yang menakjubkan. Adegan ini menyebabkan serangan Daoist Water berhenti, dan matanya hampir keluar. Mustahil. Benar-benar mustahil. Tiga esensi, tak seorang pun di sini yang memasuki Dao dengan tiga esensi. Anak ini menantang surga. Jika dia memasuki yang ketiga, meskipun dia baru saja masuk, aku bahkan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Tiga esensi. Sovereign dan King Lin hanya memiliki dua esensi. Bahkan guru hanya punya dua setengah, tidak mampu sepenuhnya mewujudkan yang ketiga. Bagaimana anaknya bisa memiliki tiga esensi? Orang seperti ini adalah seseorang yang bahkan ingin dihancurkan oleh surga. Jika dia menjadi langkah ketiga, bahkan menelepon Void Tribulan pun tidak akan bisa menandinginya. Dia bisa menghancurkan dunia dan berkuasa. Siapa dia? Dia tidak bisa menjadi seorang yang cerdas biasa, tetapi menjadi seorang yang cerdas yang kuat. Kultivator kuat macam apa yang memiliki kemampuan untuk bereinkarnasi dan mengembangkan tiga esensi? Kecuali dia adalah gambaran dari seorang yang memegang Heaven Trampling langkah keempat yang legendaris. Daoist Water adalah menyalakan langkah ketiga tetapi pada saat ini dia ketakutan dengan semua yang dia lihat. Karena aku telah memprovokasi keberadaan seperti itu, aku harus membunuhnya, jika tidak akan ada tempat yang tersisa untukku. Wajah Daoist Water pucat saat dia mengatupkan giginya. Kekuatannya sebagai pukulan langkah ketiga meletus saat ia menyatu dengan planet budidaya dan menabrak Wang Lin. Bahkan jika kamu ingat dari mengingat Heaven Trampling langkah keempat, kamu tetap akan mati untukku. Bagi orang tua ini, membunuh orang seperti ini, itu sangat berharga. Mati. Daoist Water ketakutan karena esensi yang datang dari tubuh Wang Lin, dan matanya hampir keluar. Tiga esensi Wang Lin jauh melampaui imajinasinya. Dia tidak berani memikirkan tentang kekuatan destruktif yang dimiliki Wang Lin jika dia hidup dan menjadi berkuasa langkah ketiga dalam 1000 tahun. Saat dia mencapai langkah ketiga, dia akan cukup kuat untuk menghadapi mereka yang telah berada pada tahap awal Nirvana Void selama puluhan ribu tahun. Faktanya, mereka sama sekali bukan tandingannya. Sosok yang menentang surga bahkan akan membuat surga iri. Dia seharusnya tidak pernah muncul. Aku akan membunuh. Aku harus membunuh. Jika tidak akan ada tempat di masa depan. Pada saat ini, Daoist Water bahkan tidak tahu bahwa tiga esensi bahkan bukan batas Wang Lin. Dia telah menjalani hidupnya dan memahami esensi pertamanya, esensi hidup dan mati. Dia telah menghancurkan bintang dewa kuno dan memahami esensi keduanya, esensi karma. Dia telah menghancurkan bintang hukumnya dan memahami esensi ketiganya, esensi yang benar dan yang salah. Namun, di dalam tubuhnya, yang belum hilang, masih ada api Vermilion Bird. Api Vermilion Bird ini telah mengalami 3 kali metamorfosis. Setiap metamorfosis telah meningkatkan pemahamannya tentang api. Metamorfosis ketiga memungkinkan penguasaan api Wang Lin mencapai tingkat yang mengerikan. Semua mantra api harus menyerah di hadapannya. Jika ada seorang yang berkolaborasi yang mengembangkan mantra api, Wang Lin bisa berinteraksi dan memicu api orang lain untuk membunuh mereka. Bahkan jika mereka tidak mengembangkan mantra api, Wang Lin bisa menggunakan amarah mereka dan membakarnya sampai mati. Di dunia ini, api yang paling kuat adalah api kemarahan. Setiap orang memilikinya dan tidak terlihat, tetapi begitu mulai terbakar dan Anda tidak dapat bertahan, Anda akan mati. Di atas api amarah juga terdapat api yang menyala-nyala yang mempunyai kekuatan menggemparkan bumi. Api yang membara adalah api yang membakarnya sendiri, membiarkan api menyala untuk kedua kalinya, menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Namun di atas api yang menyala masih ada api Dao. Jika Wang Lin bisa mencapai wilayah itu, dia bisa langsung membakar wilayah orang lain. Ini bukan lagi mantra atau kemampuan, tapi sesuatu yang sangat mirip dengan mantra Dao. Pemahaman Wang Lin tentang api sama sekali tidak kalah dengan pemahamannya tentang hidup dan mati, karma, dan benar dan salah.
Jika ketiganya bisa melahirkan esensi, maka tentu saja api juga akan melahirkan esensi. Namun, esensi ini tersembunyi dengan baik, dan air Daois tidak dapat menyadarinya. Ini karena tingkat budidayanya. Jika ada balapan langkah ketiga pada level Spirit Void, mereka akan dapat melihat esensi keempat yang akan mengejutkan semua balapan langkah ketiga. 4 esensi, 4. Lebih dari penguasa, King Lin, dan bahkan lebih dari penguasa alam tertutup. Lebih dari komunikasi manapun yang telah memperoleh pencerahan baik di alam batin maupun alam luar. Jika penguasa mengetahui hal ini, dia akan melakukan apapun untuk menjadikan Wang Lin sebagai muridnya, tidak peduli risikonya. Jika Daoist Water mengetahui hal ini, dia akan lebih terkejut lagi. Baginya, Wang Lin seperti benih yang bisa menjadi penguasa sejati sistem bintang kuno, seorang surgawi kuno yang nyata, dan seorang yang menguasai langkah keempat yang legendaris. Meskipun orang ini masih bertumbuh, tetap saja mengejutkan. Namun, 4 bukanlah batas Wang Lin. Di bawah esensi api yang tersembunyi di dalam tubuh Wang Lin adalah esensi terakhirnya, esensi kelima. Guru. Esensi guntur surgawi. Dia telah melahap setengah jiwa asal naga guntur kuno, mengubah jiwa asalnya selama lebih dari 1000 tahun, dan menyerap guntur dari klan guntur tersebar kuno. Hal ini memungkinkan dia untuk menggunakan hak atas guntur sebagai pengganti langit, tetapi jika ingin melangkah lebih jauh, dia dapat menggantikan, di tempat, dan memerintahkan gunturnya sendiri. Kemudian, jika dia mencapai pencerahan dan menghancurkan 9 jenis guntur yang berbeda, dia bisa menjadi penguasa guntur dan menyelesaikan dao gunturnya, memberinya kekuatan luar biasa. Orang lain akan menggantikan surga, tetapi Wang Lin akan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Kedua esensi ini tersembunyi jauh di dalam tubuhnya, dan air Daois tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Jika dia tahu Wang Lin sebenarnya memiliki 5 esensi, ekspresi terkejut seperti apa yang akan dia miliki. Namun, semua ini sangatlah lemah dan berbahaya. Selama serangan Daoist Water turun, dia akan membunuh Wang Lin sepenuhnya dan membuat Wang Lin mati sekarang juga. Setelah mati, kelima esensi ini akan hilang. Kelahiran 5 esensi pada satu orang, yang belum pernah terjadi di alam batin atau luar, akan hilang. Saat ini Wang Lin terlalu lemah di hadapan bayangan langkah ketiga. Namun, selama dia punya waktu dan kesempatan, Wang Lin bisa dengan cepat menjadi eksistensi kuat yang bahkan harus menyerah pada para penggarap langkah ketiga. Tak satu pun dari hal ini yang benar-benar pasti, namun ketika menghadapi krisis hidup dan mati Daoist Water, Wang Lin telah melahirkan 5 esensi di bawah tekanan. Segalanya berubah dan Wang Lin menjadi setara dengan esensi terbanyak dalam sejarah. Nove.lb, masuk. Mati untukku. Daoist Water menampilkan ekspresi gila dengan sedikit teror dan kegembiraan. Ekspresi ini bersama-sama menunjukkan kepribadiannya yang mesum. Dia ingin membunuh orang yang berbakat dan menantang surga ini. Dia ingin membunuh orang yang dia curigai sebagai pengingat dari langkah keempat. Dia ingin membunuh orang yang bisa mendapatkan harta paling kuat di dunia. Di planet budidaya yang dia lempar, 1,5 miliar murid Dao Air mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan dan turun ke Wang Lin. Mata Wang Lin benar-benar tenang. Pada titik ini, dia telah melepaskan segalanya. Hidup atau mati, tidak masalah karena semuanya berlalu begitu saja. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia putuskan adalah orang tuanya, cinta Wang Er, dan persahabatannya dengan Situ dan King Sui. Dia tidak ingin memotongnya, dia tidak mau memotongnya. Dia hanya akan membawa semuanya dan berjalan menuju kematian bersama. Api kematian bisa lebih terang dari bintang manapun. Jika seseorang meninggal tanpa ada orang di dekat hatinya, kematiannya akan terasa sepi dan dingin. Namun, jika masih ada perasaan yang tertinggal di hati, kematian pun bisa seterang bintang dan bersinar jauh dan luas. Kamu ingin membunuhku, ayo kita mati bersama. Saat planet budidaya raksasa itu runtuh, Wang Lin membuka tangannya. 3 pusaran bergerak seperti orang gila dan esensi api dan guntur di dalam tubuhnya keluar. Serangan ini melampaui 100 pukulan kehidupan, lebih kuat dari kereta perang pembunuh dewa. Ini adalah serangan menggunakan esensi yang baru saja dipahami Wang Lin untuk meluncurkan serangan paling cemerlang dalam hidupnya, mantra terakhirnya. Langit dan bumi bergemuruh saat kabut bintang runtuh dan menghilang. Seluruh wilayah peringkat 5 hancur dan 5 retakan spasial raksasa muncul di wilayah peringkat 6.
Mereka menjadi garis pemisah abadi di lautan awan. Bahkan di wilayah peringkat 7, celah spasial membaginya menjadi dua. Serangan ini sangat dekat dengan mantra langkah ketiga. Itu sudah cukup untuk menghancurkan semua penggarap nirvana saterer dan pembangkit tenaga listrik penyakit hawar surga. Bahkan Kaisar Ilahi Naga Azure pasti akan mati. Wang Lin hanya bisa menggunakan serangan ini sekali karena digunakan dengan mengorbankan 5 esensi yang baru saja diperolehnya. Dengan menghancurkan 5 esensinya, kultivator kecil ini mampu melancarkan serangan yang sebanding dengan yang dilakukan oleh kultivator Nirvana Void. Itu brilian dan menakjubkan. Tidak ada keraguan di mata Daoist Water. Keterkejutannya bisa mengangkat dunia, tapi dia harus menyerang dan membunuh Wang Lin. Bahkan jika itu akan mengakibatkan cedera yang membuatnya harus berkultivasi secara tertutup selama ribuan tahun. Bahkan jika dia harus menghancurkan 1,5 miliar murid Dao Air yang telah dia kumpulkan, dia masih harus menyerang. Jika dia mundur sekarang, dia pasti akan mati di masa depan. Akan lebih baik jika dia membunuh Wang Lin di sini dan menghancurkan segala potensi masalah. Mati. Mata Daoist Water mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan ketika planet budidaya besar turun dan menyentuh pusaran yang berisi 5 esensi. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan yang tidak terpikirkan oleh siapapun terjadi. Sebelum pertempuran ini, Wang Lin telah bergabung dengan All Seer dan menggunakan manik Deving Ones untuk memecahkan kabut dan melihat harapan untuk bertahan hidup. Peluang untuk bertahan hidup itu adalah batu giok milik Liu Jinbiao. Pada saat ini, planet budidaya Daoist Water akan diluncurkan dengan pusaran esensi Wang Lin, dan Wang Lin hendak menyebarkan esensinya sehingga keduanya akan mati bersama. Giok yang telah terintegrasi dengan jiwa asalnya yang menghilang dengan surga Deving Bed dan tidak dapat ditemukan oleh Daoist Water tiba-tiba muncul. Giok itu bersinar terang saat keluar dari tubuh Wang Lin dan tergeletak di hadapannya. Saat batu giok itu muncul, air Daoist bergetar hebat dan matanya dipenuhi rasa takut dan panik. Wajahnya menjadi pucat tanpa bekas darah. Bahkan planet budidaya yang dibentuk oleh mantranya berhenti di udara, dan 1,5 miliar murid Dao Air semuanya gemetar hebat. Tekanan yang tak terlukiskan keluar dari batu giok seperti orang gila dan menyebar di antara bintang-bintang. Ini Tuan. Ini adalah aura guru, ini adalah batu giok guru, dan ini adalah giok alam tertutup. Ini adalah satu-satunya barang yang guru bawa dari alam surgawi kuno. Sejak dia meninggal, dia selalu gelisah. Sekarang setelah dia melihat batu giok itu, ketakutannya terhadap lonjakan meletus. Tepat pada saat ini, batu giok yang melayang sebelum Wang Lin melepaskan cahaya keemasan dan sebuah jari tiba-tiba muncul. Jari ini melesat keluar sebagai sinar cahaya keemasan dan tanpa ampun menekan paku di antara alis Daoist Water. Kecepatannya tidak terbayangkan. Daoist Water sepertinya lupa untuk melawan, karena ketakutannya terhadap permintaan telah memenuhi tubuhnya. Dia tidak berani menolak. Dia juga tidak punya waktu untuk menolak. Jari itu mendarat di paku 7 warna dan tenggelam 2 inci lagi. Paku 7 warna yang telah terbenam di tengkorak Daoist Water 5 inci telah sepenuhnya tertanam di kepala Daoist Water. Daoist Water mengeluarkan yang tertidur, dan pada saat ini, nyala api yang tak terlihat sepertinya memuat jiwa. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang hebat muncul di dalam tubuhnya. Paku 7 warna dibuat khusus untuk membunuh pembudidaya langkah ketiga. Meteorit misterius yang dimurnikan oleh penguasa mengandung kekuatan yang bahkan tidak dapat dipahami oleh penguasa sendiri. Kekuatan ini dapat menghancurkan langkah ketiga hingga tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan penguasa alam tertutup mati setelah ditusuk oleh lebih dari 90 paku 7 warna. Kekuatan yang tidak dapat dipahami menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dibayangkan. Saat ini, jika paku 7 warna ini belum sepenuhnya memasuki air Daoist, dia tidak akan berada dalam krisis hidup dan mati. Namun, avatar lelaki tua dari alam surgawi angin telah tiba, dan jari terkejutnya telah mendorong paku sedalam 5 inci. Hal ini membuat Daoist Water hampir gila, dan dia tidak bisa menekannya. Menggunakan langkah budidaya ketiga yang kuat, air Daoist nyaris tidak menekannya dengan paksa. Dia akan membunuh Wang Lin dan memasuki budidaya pintu tertutup untuk menyembuhkan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa saat mantranya tiba untuk membunuh Wang Lin, batu giok-giok akan muncul. Kejutan yang dibawa oleh batu giok itu tidak lebih lemah daripada melihat manik penentang surga atau kakao.
Namun, semua ini tidak membuatnya putus asa, sampai jari itu muncul. Daoist Water terlalu akrab dengan jari ini. Sekilas dia mengenalinya. Itu adalah jari Tuan. Penemuan ini membuatnya hampir kehilangan akal. Dia tidak punya waktu untuk mengemis sebelum lehernya turun, menyebabkan paku 7 warna itu benar-benar masuk ke tengkoraknya. Pada saat ini, ketika paku 7 warna telah sepenuhnya memasuki tengkorak air Daoist, paku 7 warna itu mulai meleleh. Itu memancarkan cahaya 7 warna yang kuat yang memenuhi otaknya. Pada saat ini, semua lubang Daoist Water memancarkan cahaya 7 warna. Kepalanya seperti gabus dengan 7 lubang tempat cahaya 7 warna bisa bersinar. Sambil berteriak sedih, air Daoist tampak menjadi gila, dan dia dengan cepat mundur. Matanya dipenuhi dengan perjuangan yang mengerikan saat dia menolak cahaya 7 warna di pikirannya. Hanya saja, sekeras apapun dia berjuang, itu sia-sia. Paku 7 warna itu berubah menjadi cair dalam sekejap dan memenuhi pikiran. Rasa sakitnya menyayat hati, dan air Daoist mengeluarkan suara yang menyakitkan. Perjuangan di matanya menjadi semakin lemah dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Tuan, Anda memberi saya jimat untuk membebaskan saya dari 3 bahaya. Sekarang setelah 3 kali habis, kamu datang untuk membunuhku. Karma, karma, karma. Daoist Water mengeluarkan senyum yang menyeringai, tetapi wajahnya tampak garang. Saya tidak akan menurut. Setelah Anda meninggal, saya mencapai langkah ketiga dan menjadi pembangkit tenaga listrik. Saya adalah penguasa Sekte Dewa. Aku akan menggantikanmu. 1,5 miliar murid Water Dao, meledaklah untukku. Berikan aku Joss Flamesmu untuk melawan paku kekosongan Dewa 7 warna. Daoist Water mengeluarkan raungan sedih saat dia mundur seperti orang gila. Dia menerobos dan mundur kembali menuju Sekte Dewa. Planet budidaya raksasa menyusul dari dekat, 1,5 miliar murid Dao air runtuh dan api Joss yang hanya dimiliki oleh para penggarap langkah ketiga mengalir ke otak Daoist Water untuk menahan cahaya 7 warna. Gemuruh menggelegar menggema di dalam tubuh Daoist Water dan menghilang bersamanya. Daoist Water menjadi gila sepanjang perjalanan. Dia terus-menerus menekan kehancuran di dalam tubuhnya dan dengan cepat menghilang. Gemuruh yang menggelegar perlahan melemah setelah dia pergi. Hanya keheningan yang tersisa. Suasananya begitu sunyi, seolah-olah tidak ada keberadaan lain yang tersisa. Wang Lin perlahan menutup matanya. Dia telah menghancurkan segalanya. Meskipun dia tidak menghancurkan dirinya sendiri untuk membawa air Daoist bersamanya, luka-lukanya jauh lebih serius daripada yang dia derita di tanah roh iblis. Seluruh vitalitasnya telah terkuras dan dia menjadi tua. Saat dia menutup matanya, 3 aliran kembali ke tubuhnya dan 5 esensi berpindah ke dalam tubuhnya. Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak dapat memulihkan vitalitas yang hilang. Saat dia menutup matanya, pusaran muncul di antara kelopak mata dan Heaven Defying Bat perlahan terbang keluar. Saat itu muncul, ia meleleh dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin tampak menjadi manusia batu. Patung seorang lelaki tua. Pada saat yang sama, batu giok yang tergeletak di hadapannya juga meleleh dan memasuki alis Wang Lin, menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, tak jauh dari sana, di tempat trisula itu runtuh. Muncullah awan cahaya kristal. Cahaya mendekati Wang Lin dan menghilang ke tangannya. Dan juga, pada saat ini, di mana kupu-kupu kereta perang pembunuh dewa ketiga telah runtuh, terdapat sedikit 7 warna yang lemah. Kupu-kupu 7 warna yang samar-samar terbentuk dan berjuang untuk mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan terbang menuju Wang Lin dan menghilang menjadi titik cahaya 7 warna yang memasuki tubuh Wang Lin. Ada juga 2 pedang pendek hitam dan putih. Mereka menjadi hantu seolah-olah ada kekuatan misterius yang menghidupkan mereka kembali. Mereka berubah menjadi rusa hitam putih sebelum memasuki tubuh Wang Lin. Semuanya sudah berakhir. Kesadaran Wang Lin tenggelam dalam kegelapan dan dia perlahan tertidur. Tubuhnya menjadi batu di bawah kekuatan misterius manik penentang surga dan perlahan melayang di antara bintang-bintang. Wilayah peringkat 5 telah runtuh. Sekarang dipenuhi retakan spasial dan angin dingin datang dari dalamnya. Ada juga sejumlah besar pusaran tersembunyi. Wang Lin melayang melewati wilayah peringkat 5. Setelah waktu yang tidak diketahui, bisa jadi 1 hari, 10 hari, atau mungkin 1 bulan. Wang Lin telah berubah menjadi patung seorang lelaki tua dan terus mengembara di wilayah peringkat 5. Terkadang dia menemukan pusaran dan terlempar jauh.
Terkadang dia menemukan celah spasial dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Ada juga seorang wanita di wilayah peringkat 5. Dia telah tiba dalam waktu yang tidak diketahui sebelumnya. Ketika dia tiba di medan pertempuran tempat Wang Lin dan Dao Water bertarung, air mata mengalir di wajahnya. Apa aku terlambat? Wanita itu menggigit bibir bawahnya hingga darah keluar. Dia melihat ke depan dengan sedih. Saat ini, hatinya seolah-olah telah mati. Aura kematian mengelilingi tubuhnya dan bertahan. Apakah kamu ingin menyelamatkannya? Sebuah suara kuno datang dari bintang-bintang dan mendarat di telinga wanita itu. Tubuh wanita itu bergetar. Dia belum mati, tapi dia sudah mati. Anda perlu menemukan patung batu tempat dia berubah dan kemudian saya akan mengajari Anda caranya. Mungkin itu bisa membawanya kembali, tapi cara ini memiliki harga yang mahal. Suara itu menjadi semakin lemah hingga terasa seolah-olah tidak pernah ada. Namun, kata-katanya membuat mata wanita itu bersinar karena tekad. Dia dengan lembut mengangguk sambil menyeka air matanya dan mulai mencari di wilayah peringkat 5 yang runtuh. Waktu berlalu. 3 hari, 10 hari, 19 hari, hingga 30 hari kemudian. Di pojok wilayah peringkat 5, wanita itu melihat patung lelaki tua yang dipenuhi retakan. Dia memeluk patung itu dan air matanya jatuh ke patung itu, tetapi tidak ada suara yang keluar dari patung itu. Sambil memegang patung batu dan menitikkan air mata, wanita itu perlahan-lahan pergi ke tempat yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Ke benua liar yang tersembunyi di wilayah laut awan yang tidak diketahui. Ada banyak binatang buas di benua ini karena sangat sedikit orang yang menemukan tempat ini selama bertahun-tahun. Ketika wanita itu tiba, binatang buas itu mulai mengaum, tetapi mereka segera terdiam. Sepertinya aura yang keluar dari tubuh wanita itu telah membuat para binatang itu gemetar, dan mereka tidak berani mengeluarkan suara. Di bagian utara benua liar ini, wanita itu turun ke sebuah lembah dengan patung batu. Dia merapikan lembah dan diam-diam memandangi patung batu itu saat mereka duduk bersama. Setiap hari, wanita tersebut berdiri di depan patung batu tersebut, menggigit ujung jarinya, dan menutupi patung batu tersebut dengan darah. Patung batu itu sangat kasar, sehingga rasa sakit di jarinya sangat terasa. Namun, wanita itu menatap mata patung batu itu seolah dia tidak tahu apa itu rasa sakit. Patung batu itu sangat besar, seukuran manusia. Untuk menutupinya dengan darah akan memakan waktu lama, dan lukanya seringkali sembuh di tengah jalan. Setelah melakukan ini berkali-kali, rasa sakit ini seperti siksaan. Hari demi hari, rasa sakit ini lebih buruk daripada siksaan apapun. Setiap kali dia menutupi patung itu dengan darah, patung itu akan menyerap darah tersebut. Itu akan bersinar seolah-olah telah memulihkan vitalitasnya, dan bahkan terlihat tidak terlalu tua. Pada awalnya, setelah dibalut dengan darah, dibutuhkan waktu seharian penuh untuk menyerapnya, namun seiring berjalannya waktu, kecepatannya semakin meningkat dan darah seringkali menghilang dalam waktu 10 jam sehingga menyebabkan wanita tersebut harus menutupinya kembali. 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 7 bulan, 1 tahun. Setahun penuh telah berlalu. Wanita itu harus menutupi seluruh patung batu dengan darah tanpa melewatkan satu titik pun. Dia terlihat sangat cantik sambil dengan hati-hati menutupi patung itu. Pada tahun ini, patung batu itu menjadi semakin terang. Penampilannya perlahan berubah dari seorang lelaki tua menjadi lebih muda. Hanya wajah wanita itu yang semakin pucat. Banyaknya kehilangan darah yang mengandung energi asal menjadikannya tampak seperti bunga mekar yang layu. Dia kehilangan vitalitasnya. Jika itu adalah vitalitas biasa, itu dapat menyenangkan. Namun yang hilang adalah vitalitas pikiran, jiwa asal-usulnya, dan jiwa. Jika Anda ingin menghidupkannya kembali, Anda harus memberikan nutrisi. Wanita itu diam-diam memagari patung itu, tatapannya tampak abadi. Pada saat ini, Wang Lin sedang melihat mimpi saat dia tidur. Mimpi dengan salah satu peluang terbesar dalam hidupnya, dan itu terkait dengan manik penentang surga. Mimpi ini sangat dalam, sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dipisahkan dari kenyataan. Sebelum Wang Lin, ada kabut. Beberapa sumber cahaya memanjang di dalam kabut dengan cepat melintas. Wang Lin jiwa hanyalah yang tak terlihat saat dia menjelajahi dunia dengan kriptografi. Dia perlahan-lahan bergerak dan menetap angsur menghilang, sampai suatu hari kedamaian akan hilang sepenuhnya dan tidak ada lagi.
Dia sangat kedinginan, dan hawa dingin itu sangat kuat saat menyebarkan ke seluruh jiwa. Dia telah pindah ke waktu yang tidak diketahui. Tidak ada matahari atau bulan atau bahkan konsep waktu. Berbeda dengan dunia luar. Saat dia bergerak maju, Wang Lin secara bertahap menyadari bahwa cahaya yang bergerak di dalam kabut mengandung unsur logam, kayu, udara, api, dan tanah. Mereka memberikan perasaan yang sangat akrab, seolah-olah kelima elemen itu terasa sangat akrab baginya. Ini adalah dunia manik penentang surga. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Wang Lin tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tapi kedamaian tidak hilang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, cahaya merah darah yang hangat terkadang datang dari segala arah dan menghilangkan rasa dingin dalam diri Wang Lin. Hal ini perlahan-lahan menyehatkan kedamaian, menyebabkan dia perlahan-lahan berubah dari transparan menjadi setengah fungsi. Kebingungan di sekitar Wang Lin angsur-angsur hilang saat cahaya darah memberi nutrisi. Dia melihat sekeliling dan perlahan-lahan mengingat banyak hal, termasuk dunia yang dia lihat hampir 2000 tahun yang lalu. Saya mengumpulkan 5 elemen di sini. Wang Lin diam-diam merenungkan ketika kebingungannya hilang. Perasaan yang melanda dirinya, hanya untuk menemukan bahwa setelah terbangun, dia masih dalam mimpi. Dia diam-diam melihat sekeliling dan melihat ke belakang. Selama waktu pengembaraan yang tidak diketahui jumlahnya ini, dia telah memasuki jauh ke dalam Heaven Diving Bed. Sekarang dia tidak dapat menemukan jalan kembali. Apalagi jika dia disuruh, tidak ada jalan keluar. Dia sepertinya terjebak di sini dan harus menunggu selamanya. Wan Er juga ada di sini. Wang Lin terbiasa kesepian, terbiasa menjadi satu-satunya orang di dunia. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan di sini. Namun, saya ingat bahwa saya telah meruntuhkan segalanya. Mengapa saya muncul di sini? Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat tubuhnya dan mengungkapkan ekspresi pahit. Ia melihat tubuhnya dalam keadaan setengah transparan. Jelas sekali dia jiwa hanyalah. Dia juga melihat cahaya darah hangat datang dari segala arah memberikan nutrisi, memungkinkan dia untuk menghilangkan timbulnya rasa bersalah dan jiwa. Cahaya darah ini adalah. Wang Lin tertegun saat dia melihat cahaya darah memasuki tubuhnya dan memberikan perasaan hangat. Namun, tidak peduli apa, dia tidak bisa memikirkan apa itu cahaya darah. Mungkinkah kekuatan misterius di dalam Heaven Diving Bed yang dapat menyehatkan jiwa? Wang Lin berpikir sejenak, sepertinya hanya jawaban ini yang bisa menjelaskan semuanya. Namun, dia merasa ada yang tidak beres. Saat dia bermaksud menyarankan lebih lanjut, sebuah bisikan tiba-tiba datang dari firasat di dalam mimpi ini. Nih, mata Wang Lin bertanya. Bisikan ini masuk ke telinga dan berubah menjadi riak yang bergelombang di dalam jiwa. Menatap ke depan, mata Wang Lin berbinar. Suara ini aneh. Itu bisa mengejutkan. Saya pemilik Heaven Diving Bed, jadi saya ingin melihat suara apa ini. Setelah merenung sebentar, Wang Lin perlahan bergerak maju. Dia tidak bergerak cepat, dan karena dia hanyalah jiwa, dia bergerak seperti angin yang melayang ke depan. Dia memasuki kabut dan menghilang. Wang Lin bergerak semakin cepat. Saat dia bergerak maju, dia dengan jelas merasakan darah yang selalu ada. Cahaya darah mengejar Wang Lin dan menyehatkan jiwa, menyebabkan perasaan hangat itu menjadi semakin kuat. Apa cahaya darah ini? Saat Wang Lin bergerak maju, dia mengerutkan kening. Dia tidak bisa memikirkan asal-muasal cahaya darah ini. Saat dia bergerak maju, kecepatannya lebih cepat dari kilat. Dia menerobos kabut dengan suara gemuruh yang menggelegar. Sekarang dia bergerak berkali-kali lebih cepat daripada saat dia kebingungan. Kabut didorong kembali dan segera runtuh sebelum kecepatan Wang Lin. Wang Lin menerobos masuk. Waktu perlahan berlalu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Wang Lin terus terbang. Dia adalah jiwa dan tidak menggunakan energi asal. Ini adalah manik penentang surga, dan dia adalah pemiliknya, jadi dia seperti ikan di udara. Saat dia bergerak maju, kabut semakin tipis. Selama bertahun-tahun, cahaya darah tidak berhenti sama sekali, terus menyehatkan jiwa Wang Lin. Hal ini menyebabkan ketakutan tidak lagi transparan, itu telah berubah menjadi fisik. Namun, Wang Lin dapat merasakan bahwa meskipun cahaya darah ini masih hangat, namun melemah dan menetap angsur menjadi dingin. Waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Saat Wang Lin terbang selama bertahun-tahun,
bisikan itu akan datang dan menjadi semakin jelas. Nih, Wang Lin bergerak semakin cepat. Pada hari ini, dia tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan. Di hadapannya, di dalam kabut tipis, sebuah pintu yang menembus surga tiba-tiba muncul. Wang Lin tidak bernyanyi dengan pintu ini, dia telah melihatnya beberapa kali. Pintu besar ini berdiri di dalam Heaven Diving Bed dan tidak terbatas. Siapapun yang berdiri di depannya akan mempunyai ilusi bahwa mereka adalah seekor semut. Pada saat ini, ketika Wang Lin mendekat, pintu batu raksasa itu bergemuruh dan perlahan terbuka. Retakan raksasa terbuka, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Di sini, suara itu datang dari celah, dan bahkan lebih jelas lagi. Pada jarak sedekat ini, suara itu masuk ke telinga Wang Lin seperti riak menyebabkan dan jiwa aslinya terdistorsi. Itu memang benar. Murid Wang Lin mengecil saat dia menatap pintu batu dan memikirkannya. Dia telah memikirkan beberapa tebakan tentang suara itu selama beberapa tahun ini dan secara alami memikirkan pintu yang muncul dari Heaven Diving Bed. Melihatnya sekarang, meski dia terkejut, itu adalah kejutan. Saat dia diberi nutrisi oleh cahaya darah selama bertahun-tahun, jiwanya menjadi lebih padat, dan dia mendapatkan lebih banyak ingatan. Dia ingat batu giok yang tiba-tiba muncul dalam pertarungannya dengan air Daois. Dia juga ingat apa yang diserukan oleh Daois Water. Giok ini adalah giok alam tertutup, dan itu milik Master Air Daois. Wang Lin selalu bingung tentang sesuatu, dan sekarang dia samar-samar punya penjelasannya. Yang membuatnya bingung adalah mengapa anak laki-laki berambut putih itu ingin dibunuh. Namun, sekarang, setelah membangkitkan ingatannya dan setelah pertarungannya melawan air Daois, Wang Lin telah mengetahui bahwa Master Air Daois adalah penguasa alam tertutup dan pemilik terakhir manik penentang surga. Anak laki-laki berambut putih itu jelas merasakan aura kegembiraan dan datang untuk membunuh Wang Lin. Itu sebabnya, setelah mengobarkan darah Wang Lin, dia berkata, bukan mewujudkan. Kemudian dia mencari jiwa penentang surga di jiwa Wang Lin. Tujuannya adalah menemukan dan mematikan. Wang Lin telah mengetahui semua ini. Itu sebabnya anak laki-laki berambut putih itu begitu khawatir dan mengungkapkan ketakutan yang tak ada habisnya ketika dia melihat batu giok itu. Penguasa alam tertutup jelas belum mati. Ketika ingatan Wang Lin terbangun, dia ingat dengan jelas bahwa ada jari yang keluar dari batu giok. Itu menekan paku 7 warna ke tengkorak anak laki-laki berambut putih itu, menyebabkan dia melarikan diri dengan luka serius. Masuk. Berdiri di depan gerbang batu, gumaman itu menjadi lebih jelas. Perlahan-lahan ia bergerak maju dan mengubah dunia di dalam Heaven Diving Bed. Wang Lin tenang saat dia menatap pintu batu dan perlahan berkata, siapa kamu? Setelah hening lama, terdengar suara gumaman. Aku adalah penguasa alam tertutup, masuklah. Aku tidak mempunyai niat jahat. Aku tidak akan menyakitimu. Mata Wang Lin berbinar. Samar-samar dia merasa ada rahasia yang menggemparkan di dalam pintu itu. Sebuah rahasia yang berhubungan dengan Heaven Diving Bed dan jalannya untuk meninggalkan tempat ini. Setelah mempertimbangkan sedikit, Wang Lin tidak lagi ragu-ragu dan terbang ke pintu. Dia mendekat dalam sekejap dan melangkah ke celah pintu batu. Cloud Sea, wilayah peringkat 2. Ada benua liar terpencil yang tersembunyi jauh di dalam kabut. Penggarap jarang datang ke sini, dan itu adalah tempat yang terpencil. Ada sebuah lembah di benua ini. Li Qianmei sedang duduk di lembah, dan di depannya ada patung sebening kristal. Patung batu itu berlumuran darah, dan darahnya terus-menerus hilang. Wajah Li Qianmei sangat pucat, tanpa bekas darah. Rambut birunya tidak lagi bersinar, dan dia perlahan membuka matanya. Tidak ada cahaya di matanya, hanya kesedihan. Dia mengangkat tangannya ke tempat itu. Kelima radiusnya retak dan kering. Ini bukanlah tangan seorang wanita muda, melainkan tangan seorang wanita tua. Setelah menghilangkan koreng yang belum sembuh, mata Li Qianmei menjanjikan angsur bersinar dan memenuhi tekad. Dia mulai menutupi patung batu itu dengan darah sekali lagi. 4 tahun telah berlalu. Dalam 4 tahun ini, Li Qianmei tidak meninggalkan tempat ini. Dia diam-diam menemani patung batu itu dan memberi makan dengan darahnya. 4 tahun yang lalu, dia hanya perlu menutupi patung itu dengan darah dan kemudian beristirahat selama 10 jam. 4 tahun kemudian, patung batu itu menjadi lebih berkilau dan membutuhkan lebih banyak darah.
Dia harus menutupinya dengan darah 4 kali sehari, dan waktu istirahatnya kurang dari 4 jam. Aku akan membangunkanmu. Li Qianmei memajang patung batu itu. Tidak ada air mata yang keluar dari matanya. Yang ada hanyalah retakan akibat air mata yang terus mengalir. Dalam 4 tahun ini, dia telah berkali-kali bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini setara? Pada saat ini, dia melangkah ke pintu Heaven Diving Bed. Dengan satu langkah, dia sepertinya telah memasuki dunia lain. Tempat ini memiliki langit berbintang yang tak ada habisnya. Tidak ada kabut, hanya bintang terang. Itu terlihat sangat indah. Langit berbintang ini sangat sunyi. Itu juga sangat asing bagi Wang Lin. Kamu orang ketiga, yang memasuki pintu ini. Gumaman itu menggema perlahan di langit berbintang. Pada saat ini, bintang-bintang mulai bersinar dan bersinar dari bintang-bintang yang tak berujung. Cahaya mengembun di hadapan Wang Lin membentuk cahaya bintang. Masuk. Orang ketiga ditakdirkan bersamaku. Mata Wang Lin berbinar. Setelah memikirkannya sebentar, dia melangkah ke pusaran air. Saat dia masuk, kegelisahan menghilang, dan ketika dia muncul sekali lagi, yang muncul di hadapannya adalah langit biru dan bumi hitam. Ada sebuah planet di pintu. Tanah hitam berisi rumputan yang berdesir seiring angin disiarkan. Langit berwarna biru tanpa awan. Rasanya seperti laut terbalik di udara. Ada pohon raksasa yang menembus langit di hadapannya. Pohon itu setinggi langit, dan lampu hijau menerangi pohon itu, namun tidak bisa menyembunyikan kerusakan yang menimpa pohon itu. Pohon raksasa ini sepertinya telah kehilangan seluruh nyawanya dan perlahan-lahan mati saat ia meronta. Wang Lin memandangi pohon raksasa di depannya dan menghirup udara dingin. Gumaman itu datang dari pohon raksasa dan menggema ke seluruh dunia. Pohon ini dibentuk oleh harta karun alam nirwana dalam kehidupan. Itulah satu-satunya alasan aku bertahan sampai sekarang. Pikiran Wang Lin gemetar saat dia melihat pohon raksasa itu. Itu sangat besar, cukup untuk bersaing dengan para dewa kuno. Saya berasal dari alam surgawi kuno. Saya sudah lama lupa nama saya. Setelah tiba, orang-orang memanggilku penguasa alam tertutup, atau penguasa alam nyata. Sebelum kamu, 2 orang lagi datang ke sini. Saya tidak tahu nama mereka, tapi untuk bisa masuk ke sini berarti mereka sudah ditugaskan bersama saya. Saya memberi orang pertama mantra Dao yang luar biasa dan pemahaman saya tentang dunia. Orang kedua yang masuk, saya memberi setengah badan hukum, membuat bakatnya mengejutkan. Anda adalah penawaran ketiga yang masuk ke sini. Apa yang kamu inginkan? Wang Lin diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia melihat ke arah pohon raksasa itu dan perlahan bertanya, kamu memaksa air Daois mundur. Jika kamu tidak menemukan giokku, aku tidak akan bisa menemukannya. Tapi kamu menemukan batu giok, jadi aku bisa menikmatinya untuk menikmati sedikit. Budak itu menyajikanku, tapi aku memberikan jimat untuk melindunginya 3 kali. Kali terakhir telah digunakan, dan itulah mengapa aku menyerang. Wang Lin menekan hatinya dan dengan tenang bertanya, mengapa kamu membantuku? Kata-kata Wang Lin menyebabkan pohon raksasa itu teringat. Setelah sekian lama, terdengar bisikan dari pohon tua itu. Dahulu kala, tidak ada alam dalam atau luar di sistem bintang kuno. Di sistem bintang tak terbatas ini, ada sebuah tempat suci yang disebut alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno menguasai sistem bintang kuno dan menangkap manusia. Semua makhluk hidup, setelah mencapai tingkat pemikiran yang cukup tinggi untuk membuka ruang mereka sendiri, dapat memasuki alam surgawi kuno dan menjadi anggota alam surgawi kuno. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya, tapi harta karun yang berasal dari sistem bintang asing menyebabkan pergolakan dramatis. Pergolakan ini menyebabkan alam surgawi kuno terbelah menjadi 2 dan menghilang. Jalan menuju kenaikan ditutup dan semua jalur ditutup. Sejak saat ini, sistem bintang kuno dipecah menjadi alam dalam dan luar, dan formasi alam tertutup telah dibuat. Bagian dari alam surgawi kuno di luar menjadi tempat suci bagi alam luar. Dan di alam dalam, ada bagian lain dari alam surgawi kuno. Saya datang dari sana. Saat Wang Lin mendengarkan suara kuno itu, gelombang kejut menyebar di pikiran. Rahasia ini hanya diketahui oleh sedikit orang. Dia juga tidak pernah mengira alam dalam dan luar memiliki hubungan seperti itu. Alam langit kuno telah terpecah menjadi 2 dan menyebabkan sistem bintang kuno terpecah menjadi alam dalam dan alam luar.
Alam surgawi kuno sangat menderita akibat pergolakan itu, dan banyak orang meninggal. Bahkan Kaisar Langit, yang sudah ada sejak awal, terluka parah oleh harta karun itu. Dia melakukan budidaya pintu tertutup dan tidak lagi bertanya tentang bagian luar. Namun, orang-orang alam surgawi kuno yang pergi ke alam luar selalu mengamati alam batin di bawah kepemimpinan 9 selir surgawi. Yang mereka inginkan adalah harta karun itu dan jalan menuju alam surgawi kuno. Sebagai Dao surgawi kuno, saya turun dari alam surgawi kuno untuk menguasai alam batin guna melawan invasi alam luar dan melawan mereka. Namun, sebelum saya dapat menyelesaikan misi saya dikhianati oleh budak Dao saya. Saya terluka parah oleh orang-orang dari alam luar dan para dewa kuno dari alam luar. Pada akhirnya, selir takdir menyerang, menghancurkan tubuhku. Saya dipaksa untuk memasuki Heaven Diving Bed dan menjadi roh harta karun. Pikiran Wang Lin bergetar, dan dia dengan cepat bertanya, apa itu manik penentang surga? Hal yang menyebabkan pergolakan besar di alam surgawi kuno, harta karun yang berasal dari sistem bintang tunggal adalah manik penentang surga. Tapi harta karun sebenarnya adalah kompas. Ada 9 harta karun di kompas ini. Saat kami mendapatkan kompas, hanya tersisa 3 harta karun, dan manik penentang surga ditempatkan di tengah. Alam surgawi kuno dari alam batin mendapatkan doa lainnya. Aku seharusnya menguasai alam dalam dan luar, jadi Kaisar Langit memberiku manik ini. Namun, saya bukanlah pemilik pertama dari Heaven Diving Bed. Selama bertahun-tahun belajar, saya menemukan bahwa ada 2 master lagi dari manik penentang surga. Masing-masing dari mereka jauh lebih kuat dariku. Mereka pasti menguasai sistem bintang tunggal. Juga, saya menyimpulkan bahwa Heaven Diving Bed adalah bagian terpenting dari kompas. Sayangnya, Kaisar Langit sedang memuatnya secara tertutup, jika tidak, dia akan mampu menerobos dan menemukan rahasia terakhir dari manik penentang surga. Lokasi alam dewa kuno. Alam dewa kuno. Wang Lin mendapatkan lebih banyak rahasia yang mengejutkan, masing-masing lebih mengejutkan dari yang sebelumnya. Dia baru saja mendengar tentang asal mula alam surgawi kuno dan manik penentang surga. Sekarang dia mendengar tentang alam dewa kuno. Alam dewa kuno seharusnya ada. Aku juga tidak tahu banyak tentangnya. Saat ini, aku seharusnya sudah mati, tapi misiku belum selesai. Kaisar Langit masih dalam budidaya pintu tertutup dan alam surgawi kuno masih tersegel. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari alam luar masuk, jika tidak, konsekuensinya tidak terpikirkan. 2 orang lainnya yang masuk ke sini tidak menjadi penguasa manik penentang surga, mereka hanyalah pionku. Namun, kamu bereda. Anda membuat Heaven Diving Bed menerima Anda sebagai kegembiraan, jadi saya ingin membantu Anda. Saya ingin Anda menjadi penguasa alam tertutup dan menjaga alam tertutup untuk saya. Tolak invasi alam luar sampai Kaisar Langit keluar dari budidaya pintu tertutup, sampai segel alam surgawi kuno terbuka. Setelah aku berada, aku akan menghilang sepenuhnya. Saya akan berubah harta karun alam nirwana dan menyatu dengan inti formasi alam tertutup untuk memperkuatnya dan memberi Anda lebih banyak waktu untuk berkembang. Jika Anda dapat menyelesaikan tugas besar ini dan menyerahkan manik penentang surga kepada Kaisar Langit ketika dia bangun, Anda akan mendapat ketidakseimbangan yang besar. Semua keinginanmu akan terkabul, bahkan jika kamu berharap wanita di dalam peti mati terlahir kembali. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pohon raksasa itu. Dia menjawab, orang ini sudah lama memperhatikan saya dan mengetahui segalanya tentang saya. Dia tahu keinginanku untuk membangkitkan One Air. Dia menggunakan ini untuk membuatku menyerah pada apa yang disebut Kaisar Langit. Dia ingin aku menyerahkan manik penentang surga setelah Kaisar Langit terbangun. Setelah aku patuh, aku akan memegang kendali penuh atas Kaisar Langit. Semuanya akan berada dalam kendalinya. Jika dia senang, dia bisa menghidupkan kembali One Air, dan jika tidak, dia bisa membunuh kita berdua. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Namun, jika saya ingin pergi, saya harus menyesal dengan orang ini. Orang ini tidak mempunyai niat buruk terhadap saya, dia hanya sangat kolot. Setelah Daoist Water bertahan, dia masih menepati janjinya untuk melindungi Daoist Water 3 kali, kehilangan kesempatan untuk membunuh pengkhianat sampai sekarang. Wang Lin merenung sejenak dan perlahan berkata, apa yang bisa kamu berikan padaku? Tepat setelah dia berbicara,
Pohon raksasa itu bergetar dan tekanan yang mengejutkan keluar. Aura ini seperti badai, dan langsung menyerang Wang Lin. Setelah mengelilingi Wang Lin, ia langsung menarik Wang Lin ke dalam pohon raksasa. Saya telah mempelajari Heaven Diving Bed selama bertahun-tahun. Ada terlalu banyak rahasia di sini, dan saya tidak dapat menemukan semuanya. Namun, saya menemukan kemampuan untuk mengekstraksi kekuatan dari luar sistem bintang kuno dan menanamkannya pada jiwa Anda. Ini tidak akan membuatmu melangkah ke surga, tapi ini akan memungkinkanmu memasuki alam Dao. Adapun apa yang bisa Anda peroleh, itu terserah Anda. Suara lama itu menggema dan menggemparkan dunia sebelum perlahan menghilang. Waktu berbalik dan roda waktu terungkap. Tanpa disadari, musim gugur telah berlalu dan musim semi telah tiba. Matahari dan bulan bergantian dan 2 tahun berlalu. Di benua liar di wilayah peringkat 2, Li Qianmei telah menemani patung batu Wang Lin selama hampir 6 tahun. 6 tahun adalah waktu yang lambat bagi manusia, tetapi ada juga ungkapan, 10 tahun dalam sekejap mata. 6 tahun tidaklah lama, namun juga tidak sedikit. Bagi seorang kenalan, 6 tahun bagaikan menjentikkan jari, dan itu akan berlalu dalam sekejap. Namun, Li Qianmei telah menghabiskan 6 tahun ini untuk menutupi patung batu itu dengan darah. 6 tahun ini seperti 600. Meskipun dia masih cantik, dia terlihat sakit-sakitan dan menjadi lebih langsing. Namun, matanya masih dipenuhi tekad dan kegigihan. Saat ini dia mendapat waktu istirahat kurang dari 2 jam sehari. Dia akan menghabiskan 2 jam ini mencurahkan seluruh upayanya dalam menyimpannya untuk berusaha memulihkan lebih banyak vitalitas sebelum menutupi patung itu dengan darah sekali lagi. Penampilannya yang rapuh seperti bunga yang jatuh. Siapapun yang melihatnya pasti merasa patah hati karenanya. Di dalam lembah, patung batu Wang Lin telah berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang pemuda. Dia tampak sama seperti sebelum dia berubah menjadi patung batu. Li Qianmei diam-diam menatap patung batu itu. Setiap kali dia melihatnya, dia merasa seperti Wang Lin berdiri di depannya. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan mengirimku pergi. Li Qianmei berbisik seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri dan pada saat yang sama dengan Wang Lin. Ingatannya tentang Wang Lin sering muncul dalam ingatannya selama 6 tahun terakhir, semakin mendarah daging. Namun, terkadang dia bertanya pada dirinya sendiri mengapa semuanya menjadi seperti ini. Dia tidak mengerti kenapa, tapi sosok Wang Lin di hatinya menjadi lebih kuat. Yang paling dipikirkannya dan yang terus terlintas dalam pikiran saat berpikir adalah mata ikan di udara yang menatap burung di langit. Burung itu terjatuh 1 kali dan menggoyangkan bulunya. Sambil meminum air, berhenti bertemu dengan ikan-ikan yang ada di dalam air. Meski hanya sesaat, rasanya bertahan selamanya di benak Li Qianmei. Jadi ada kehidupan lampau. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya sambil merobek koreng di 10 jarinya dan terus menutupi patung Wang Lin dengan darah. Waktu tanpa disadari berlalu. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Selama tahun ini, patung batu Wang Lin mulai menyerap lebih cepat. Li Qianmei hanya punya waktu setengah jam sehari untuk istirahat. Dia menghabiskan sisa umur patung itu. Sebelum darahnya terserap seluruhnya, dia harus menutupinya lagi. Berkali-kali. Waktu tahun ini hampir sama dengan gabungan 6 tahun sebelumnya. Tidak banyak waktu untuk pulih, jadi dia hanya bisa melanjutkan konsumsi vitalitasnya secara konstan. Pil di ruang penyimpanannya hampir semuanya habis. Dia telah mengkonsumsinya untuk mengubahnya menjadi energi asal dan memulihkan vitalitasnya. Namun, konsumsi pil tidak bisa dibandingkan dengan vitalitas yang dia gunakan. Bahkan lebih banyak pil tidak akan membantu. Itu tidak akan berguna, karena Li Qianmei tidak punya waktu untuk mencerna pilnya. Dia hanya punya waktu setengah jam setiap hari. Jika pil itu berhenti untuk menutupi Wang Lin dengan darah, maka usahanya selama 7 tahun akan hilang. Wajah Li Qianmei pucat dan muram. Hanya matanya yang masih bersinar. Dia tidak memikirkan apakah itu layak atau tidak, dia hanya tahu bahwa dia ingin melakukan ini, bahwa dia harus melakukan ini. Tidak ada penyesalan. Ini sudah cukup. Setelah menutupi patung Wang Lin dengan darah, Li Qianmei mengeluarkan pil dan segera memasukkannya ke dalam mulut. Dia menggunakan seluruh waktu yang dia miliki untuk menyerapnya, dan setelah setengah jam, dia menyerah, membiarkan pilnya menghilang.
Dia hampir tidak menukarnya dengan energi asal lagi sebelum memaksa vitalitasnya sendiri untuk menghasilkan lebih banyak darah untuk menutupi patung itu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Seorang wanita dengan kegigihannya, obsesinya, dan tekadnya untuk bertahan 8 tahun. Dia tidak menunggu ratusan tahun seperti Limuan atau musik kesepian, tapi dia memiliki obsesi yang sama. Entah itu 8 tahun lagi atau sampai akhir hayatnya. Anda masih belum menjawab pertanyaan ketiga. Saya masih belum mendengar jawaban Anda untuk pertanyaan ketiga. Li Qianmei menggigit bibirnya sambil terus menutupi patung itu dengan darah sampai akhir keabadian. Setelah 8 tahun, dia tidak mendapat waktu istirahat setengah jam. Penyerapan patung batu Wang Lin telah mencapai tingkat yang mengerikan. Patung itu akan menyerap darah segera setelah ditutupi, dan dia harus mulai menutupinya dengan darah sekali lagi. Cara ini membuatnya semakin rapuh. Dia tidak punya waktu untuk beristirahat atau berkultivasi, dan dia mengandalkan budidaya nirvana saterer untuk menguras kekuatan hidupnya. Seorang wanita bisa melakukan semua ini. Menanyakan apakah itu layak atau tidak adalah penghujatan. Dia kehilangan kemampuan berpikir dan berhenti memikirkan apapun. Ingatannya tentang Wang Lin terlintas di benaknya dan berubah menjadi kekuatan yang membantunya melewati tahun ke-8. Namun, yang paling menakutkan adalah tahun ke-9. Penyerapan patung batu Wang Lin telah mencapai tingkat yang mengerikan. Seringkali, bahkan sebelum dia selesai menutupinya dengan darah, bagian yang telah ditutupi sebelumnya sudah hilang. Ini melebihi batas Li Qianmei. Bahkan jika dia menggunakan kedua tangannya, dia tidak bisa mengimbanginya. Setelah mengetahui hal ini, dia memperlihatkan ekspresi menyedihkan dan tidak ragu-ragu menggigit ujung lidahnya untuk menggunakan darah esensinya. Darah esensi sangat penting bagi seorang kultivator. Jumlah yang telah menentukan segalanya bagi seorang kultivator. Tidak ada di anggota badan, hanya di ujung lidah dan hati. 1 tetes darah di sini sama dengan seluruh tubuh. Setelah dia memuntahkan esensi darah dari ujung lidahnya, tangannya membentuk segel dan mengubahnya menjadi kabut darah yang menutupi patung batu itu. Hanya dengan menggunakan metode konsumsi ekstrim ini dia dapat mengimbangi penyerapan yang cepat. Namun, setiap kali dia memuntahkan darah esensi, wajahnya menjadi semakin pucat. Dia tampak hanya tinggal kulit dan tulang, dan kecantikan sebelumnya sudah tidak ada lagi. Namun, semua ini berubah pada paruh kedua tahun ke-9. Tingkat penyerapan Wang Lin meningkat, dan bahkan esensi darah dari ujung lidahnya pun tidak cukup. Tubuh Li Qianmei sangat lemah dan keputusasaan muncul di matanya. Namun, dia mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya. Pedang perak kecil muncul dan dia menusuk jantungnya sendiri. Masih ada darah esensi di hatinya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan tubuhnya gemetar. Namun, semua ini tidak menghentikannya. Tapi dia menjadi semakin lemah. Dengan metode yang tak terbayangkan ini, Li Qianmei berhasil melewati tahun ke-9 dan memasuki tahun ke-10. Suara itu mengatakan jika saya bisa bertahan 10 tahun, ada kemungkinan dia akan bangkit. Sekarang ini adalah tahun terakhir. Li Qianmei telah banyak berubah dalam 9 tahun terakhir. Dengan datangnya tahun ke-10, esensi darah di ujung lidah dan jantungnya tidak lagi cukup untuk menutupi patung batu itu. Li Qianmei memilih darah Dao jiwa asalnya. Darah Dao jiwa asal adalah pemahamannya tentang Dao yang telah menyatu ke dalam jiwa asalnya, fondasinya. Dia menyempurnakannya dan memaksakannya keluar sebagai aura. Meskipun itu bukan darah, itu jauh lebih berharga, dan itu adalah segalanya bagi Li Qianmei. Di tahun terakhir ini, Li Qianmei juga ragu-ragu. Namun, keraguannya berubah menjadi senyuman mekar ketika dia melihat patung Wang Lin. Sama seperti saat mereka pertama kali bertemu, senyumannya sangat mengharukan. Ada wanita lain di hatimu. Aku tidak akan mencurimu atau membuatmu memilih. Saya kira Anda pasti sangat menderita demi dia selama bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa memaksa Anda? Tidak apa-apa jika kamu tidak peduli. Selalu ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan. Saya percaya jika wanita di hati Anda datang dalam 9 tahun ini, dia akan melakukan hal yang sama dan melakukannya lebih baik dari saya. Bahkan jika Mu Bingmei mengetahui segalanya dan datang ke sini, dia akan melakukan hal yang sama. Saya tidak mengharapkan apapun, saya hanya ingin melengkapi gambaran itu di hati saya. Anda adalah seekor burung dan saya adalah seekor ikan.
Selama bertahun-tahun, saya telah banyak berpikir dan memahami banyak hal. Mungkin itu semua hanya ilusi, tapi saya melihat banyak. Secara kabur, aku melihatmu, yang merupakan seekor burung, mendarat di dekat kolamku 2 kali. Suatu saat ketika kamu datang untuk minum dan sekali ketika kamu terluka. Aku menggunakan kekuatanku untuk mendorongmu dari kolam ke pantai sehingga kamu dapat bernapas dan terbang. Li Qianmei tersenyum lembut saat dia melihat patung batu Wang Lin. Dan menutup matanya. Saat dia menutup matanya, jiwa asalnya mulai bergerak dan pusaran muncul di antara alisnya. Darah Dao mengalir setetes demi setetes dan menutupi Wang Lin. Li Qianmei seperti bunga yang jatuh, dan dia terus layu. Namun, tahun ke-10 ini terasa sangat lama, jauh lebih lama dibandingkan 9 tahun sebelumnya. Pada bulan ke-9, dia membuka matanya dan memandangi patung batu itu. Dia merenung dalam waktu yang sangat lama. Dia perlahan-lahan bangkit dan melihat ke langit seolah-olah dia sedang melihat pemandangan kehidupan sebelumnya ketika dia mendorong burung itu ke pantai. Li Qianmei dengan lembut menggelengkan kepalanya dan mengambil kalung dengan batu giok yang tergantung di lehernya. Giok ini berisi jiwa hidupnya. Dia memandangi patung batu itu dan kemudian dengan lembut menggantungkan kalung itu di sekeliling patung itu. Bahkan dengan semua yang kumiliki, aku tidak dapat melewati 3 bulan terakhir. Aku tidak dapat melakukannya. Namun, ketika seorang pengamat yang pergi ke medan perang di Sekte Iblis diakui oleh Sekte Iblis, mereka memiliki hak mereka sendiri, darah jiwa diekstraksi oleh seorang tetua agung. Itu dapat disimpan, dan begitu mereka mati, jiwa mereka dapat direformasi. Kemudian mereka dapat bereinkarnasi untuk menghargai lagi. Saya dikenalkan oleh Sekte Iblis dan jiwa saya diekstraksi. Saya akan pergi ke Sekte Iblis untuk itu. Mungkin itu bisa melewati 3 bulan terakhir. Li Qianmei melihat ke patung Wang Lin, dan setelah sekian lama, dia menariknya. Li Qianmei mengeluarkan 9 pedang terbang dan menempatkannya di sekitar lembah untuk membentuk formasi pedang. Ini adalah harta karunnya yang terkuat, dan itu telah membantu membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Setelah memasang formasi pedang, Li Qianmei menggigit bibirnya. Dengan tubuhnya yang lemah, dia menelan pil dan meninggalkan lembah untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Dia langsung menyerang Sekte Iblis di wilayah peringkat 9. Saya tidak punya banyak waktu, dan Life Soul Giok saya hanya bisa bertahan 1 bulan, jadi saya harus mendapatkannya dalam waktu 1 bulan. Hanya saja, jiwa darah itu tidak akan mudah didapat. Li Qianmei berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke bintang. Dia tidak bisa mengambil patung Wang Lin. 3 tahun lalu, patung itu seolah menyatu dengan benua liar. Setelah Li Qianmei pergi, dia tidak pernah kembali. 3 bulan terakhir telah berlalu. Tanpa wanita di lembah, lembah menjadi semakin sepi. Raungan binatang buas menjadi semakin kuat, dan mereka mendekati lembah. Namun, dengan adanya formasi pedang, semua binatang buas yang memasuki lembah mengeluarkan mulutnya dan mati. Binatang buas itu perlahan mundur dan tidak berani mendekat. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Batu giok yang ditinggalkan Li Qianmei di sekitar patung batu Wang Lin memancarkan cahaya lembut. Sepertinya olah Li Qianmei tidak pernah pergi dan memberi nutrisi pada patung batu Wang Lin. Batu giok itu menahan kehangatannya, usahanya selama puluhan tahun, hatinya, dan berubah menjadi kekuatan yang menemani Wang Lin. Hari ke-11, hari ke-12, hingga hari ke-20. Li Qianmei masih belum kembali. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia dan tidak pernah berada di lembah ini. Formasi pedang dan batu giok adalah satu-satunya bukti dari semua yang telah terjadi. Lembah itu benar-benar sunyi, dan patung batu itu memancarkan cahaya bersama dengan batu gioknya. Namun, cahaya dari batu giok menjadi semakin redup dan seperti lilin yang tertiup angin, sepertinya akan menghilang kapan saja. Waktu perlahan berlalu. Pada hari ke-27 setelah Li Qianmei pergi, seorang wanita tua berpakaian putih perlahan tiba di benua pembohong ini hampir. Tidak ada yang pergi. Wanita tua ini murung dan memegang batu giok di tangannya. Dia terus memeriksanya saat dia bergerak dan secara bertahap mendekati benua pembohong ini. Setelah 1 hari, benua pembohong tempat Wang Lin berada muncul dalam kabut di hadapan wanita tua itu. Wanita tua itu bersinar dingin dan melangkah maju. Dia menghilang dan muncul kembali di benua pembohong.
Perasaan wanita ilahi tua itu menyebar, menampilkan puncak budidaya penghancur nirwana, dan menyebar ke seluruh benua liar. Dia langsung menemukan lembah yang dia cari. Setelah menemukan lembah tersebut, wanita tua itu bergerak seperti sambaran petir menuju lembah. Gemuruh menggelegar menggema dan dia segera muncul di luar lembah tempat Wang Lin berada. Inilah tempatnya. Wanita tua itu mengerutkan kening dan hendak memasuki lembah ketika 9 pedang tiba-tiba keluar dari lembah dan mencegahnya masuk. Ekspresi wanita tua itu netral, tapi ada sedikit kerumitan saat dia melihat ke arah pedang terbang itu. Dia menghela nafas saat dia melempar batu giok, dan batu giok itu segera menyentuh 9 pedang. Giok itu melepaskan kilatan cahaya dan mengeluarkan aura lembut yang mengelilingi 9 pedang. Pedang itu segera bergetar dan menyerah untuk melawan sebelum menghilang. Tanpa menghentikan pedangnya, wanita tua itu melangkah ke lembah dan melihat patung Wang Lin di tengahnya. Dia juga melihat batu giok tergantung pada refleksinya. Melihat patung batu yang diubah Wang Lin, wanita tua itu mengungkapkan yang rumit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Li Qianmei, kamu berkorban begitu banyak hanya untuk pria ini. Wanita tua ini berjanji kepadamu bahwa aku akan memberikan darah jiwamu, dan aku telah memenuhi janjiku. Wanita tua itu memposisikan lengan bajunya dan ruang-ruang penyimpanan muncul. Bola darah seukuran kepalan tangan terbang keluar. Bola darah ini tidak terlihat seperti darah asli, melainkan lebih seperti jiwa. Setelah muncul, wanita tua itu mengayunkan tangannya dan memasuki patung Wang Lin. Saat darah jiwa memasuki Wang Lin, patung itu bergetar dan cahaya darah yang mengerikan bersinar. Namun, cahaya darah ini tidak mengandung niat membunuh. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan vitalitas dan persahabatan 10 tahun. Saat patung batu itu bergetar, sebuah aura sepertinya berusaha keluar. Suara retakan resonansi dan retakan dalam jumlah besar muncul di sekitar kelopak mata. Setelah tidur selama 10 tahun, Wang Lin membuka matanya untuk pertama kalinya. Saat matanya terbuka, batu di wajahnya runtuh. Sepertinya masih perlu waktu untuk benar-benar keluar. Ada kebingungan di matanya. Wang Lin sepertinya bermimpi, dan selama mimpi itu, dia memasuki dunia yang aneh. Itu adalah alam Dao. Kamu sudah bangun. Sebuah suara dingin menyela kebingungan Wang Lin. Hal ini menyebabkan mata Wang Lin segera pulih. Dia memandang wanita tua berpakaian putih yang berdiri di kejauhan. Kamu adalah. Mata Wang Lin tenang saat dia melihat wanita tua itu. Dia dengan jelas melihat jiwa asal di dalam wanita tua itu dan semua mantra muncul di dalam jiwa asal. Di bawahnya, semua mantra itu disebutkan berhenti, dan jika dia menginginkannya, dia bisa dengan mudah melihat akar dari semua mantra itu. Saat dia bergerak, dia melihat segel di sebelah kanan hati wanita tua itu. Segel ini digunakan untuk penyembuhan dan telah ada setidaknya selama 1000 tahun. Di hadapannya, wajah wanita tua itu berubah drastis. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan keringat dingin menutupi dahinya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah orang ini telah mengetahui dirinya dan semua rahasianya. Dia bahkan memiliki ilusi mengerikan bahwa jika orang ini menginginkannya, semua mantranya akan terhapus dari ingatannya. Yang lebih menakutkannya adalah segel penyembuhan yang dipasang oleh tetua sekte iblis 1000 tahun lalu yang hampir runtuh dari tempatnya. Itu cukup untuk menjanjikan penyembuhan 1000 tahun dan menyebabkan luka serius yang dideritanya 1000 tahun lalu muncul kembali. Meskipun dia ketakutan, kepribadiannya selalu galak. Saat dia mundur, dia berteriak, wanita tua ini datang dari sekte iblis peringkat 9 untuk membawakanmu darah jiwa Li Qianmei untuk bangkit. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membunuh wanita tua ini? Li Qianmei. Wang Lin terkejut. Ketika wanita tua itu melihat ekspresi Wang Lin, dia menahan rasa takutnya. Dia menampilkan senyuman sedih dan berkata, Li Qianmei, Li Qianmei, kamu melakukan semua ini dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Lupakan saja, tubuh tua ini telah membawa darahmu ke sini dan membalas budimu. Aku tidak lagi berhutang padamu lagi. Wanita tua itu tiba-tiba berbalik dan hendak pergi. Wang Lin sepertinya telah menebak sesuatu dan dengan cepat berkata, rekan kultivator, tolong jangan pergi begitu cepat. Saat dia berbicara, hukum dunia tampak berubah. Wanita tua berpakaian putih itu cemas, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa pergi.
Dia memandang Wang Lin dan dengan murung berkata, kamu kuat dan bisa membunuhku dengan mudah. Sekarang kamu tidak ingin aku pergi. Apa artinya ini? Wang Lin memandang wanita tua itu dan perlahan berkata, saya sudah lama koma dan tidak tahu apa yang terjadi. Saya harap Anda dapat memberi tahu saya apa yang terjadi secara detail. Wanita tua itu mencibir. Setelah sekian lama dia berkata, kamu ingin tahu? Baiklah, saya akan menceritakan semuanya padamu. Tahukah Anda seorang wanita bernama Li Qianmei? Anda tidak perlu menjawab, Anda harus mengenalnya. Saya tidak tahu bagaimana Anda bertemu, tetapi tahukah Anda bahwa 10 tahun yang lalu, Li Qianmei melepaskan kesempatan besar untuk menjadi murid Sekte Iblis dan meninggalkan Sekte Iblis. Dia menjadi orang pertama yang meninggalkan medan perang, hanya untuk bertemu seseorang di Sekte Abadi. Sekte Iblis tentu saja tidak menginginkan ini, dan bahkan Sekte Penghancur Surganya pun tidak senang. Setelah preseden ini ditetapkan, maka tentu saja orang lain tidak akan lagi mematuhi aturan ini. Apa yang hilang darinya tidak ada di lingkunganmu, dan bahkan jika kamu tidak mengetahuinya, itu tidak akan menyakitimu. Wang Lin kaget. Dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Ketika dia bertemu Li Qianmei di Sekte Abadi, dia tidak mengatakan semua ini. Tahukah kamu bahwa 10 tahun yang lalu Li Qianmei kembali ke sektenya karena perintah dari gurunya? Anda harus mengetahui hal ini, tahukah kamu bahwa setelah dia kembali, dia langsung dijebak oleh gurunya dan tidak diperbolehkan pergi selama 3 bulan. Mengapa membujuknya selama 3 bulan? Karena seseorang sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Wanita tua ini tidak tahu banyak tentang ini, tapi saya kira Anda mengerti. Pikiran Wang Lin bergetar. Dia secara alami mengetahui hal ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang terjadi pada Li Qianmei di Sekte Penghancur Surga. Tahukah kamu bahwa untuk menyelamatkanmu, Li Qianmei memutuskan konstitusi dengan gurunya, yang sudah seperti ayahnya, dengan ketidakseimbangan kesempatan untuk pergi. Dia kemudian menjadi seseorang tanpa sekte atau rumah. Tahukah kamu bahwa agar kamu terbangun, Li Qianmei menutupi tubuhmu dengan darahnya selama 10 tahun terakhir. Setelah darahnya habis, dia menggunakan darah esensinya, dan jika itu tidak cukup, dia menggunakan domainnya sendiri. Tahukah Anda betapa menyakitkannya semua itu, terus berlanjut selama 10 tahun dan tidak pernah berhenti? Tahukah kamu bahwa dalam 10 tahun ini, selain beberapa bulan terakhir, dia tidak pernah meninggalkan lembah dan menemanimu sepanjang waktu? Tahukah Anda, dalam 10 tahun ini, dia tidak hanya menggunakan darahnya, tapi vitalitasnya, segalanya. Dia menghabiskan hidupnya untuk menutupimu dengan darah dan kemudian menjadi sangat lemah. Tahukah kamu ketika domainnya tidak cukup, dia pergi ke Sekte Iblis. Kemudian, dengan biaya yang tidak saya ketahui, dia mengambil darah jiwanya dan meminta wanita tua ini untuk membawanya kepada Anda. Tahukah kamu bahwa meskipun dia pergi, dia meninggalkan giok jiwa untuk menyehatkan tubuhmu? Semua ini, kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Wanita itu memandang Wang Lin dengan ekspresi sedih saat dia berbicara. Kata-kata ini seperti guntur di telinga Wang Lin, dan bergema di sekujur tubuhnya. Dia tahu, dia sekarang tahu apa itu cahaya darah tanpa gangguan yang memberikan kehangatan di manik penentang surga dan tidak pernah berhenti bahkan ketika dia berada di alam Dao. Dia menunduk dan melihat batu giok yang direnungkannya. Cahaya darinya sangat redup, dan sepertinya bisa menghilang kapan saja. Entah kenapa, saat dia melihatnya, retakan kecil muncul. Apakah kamu tahu di mana dia saat ini? Suara wanita tua itu memuaskan. Kamu tidak tahu kondisi seperti apa yang dia setujui di Sekte Iblis untuk mengambil darah jiwa. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Jika bukan karena aku melihatnya tumbuh dewasa, bahwa aku adalah kakak perempuannya, dan bahwa aku memaksanya untuk menceritakan semuanya padaku di Sekte Iblis, aku juga tidak akan tahu. Wang Lin merenung dan dengan lembut bertanya, di mana dia? Di mana dia? Bagaimana mengambil jiwa daahnya dari Sekte Iblis bisa begitu mudah? Dia meninggalkan medan perang 10 tahun lalu dan tidak kembali selama 10 tahun. Dia juga diusir dari Sekte Penghancur Surga. Bagaimana Sekte Iblis tidak menghukumnya? Jika dia menginginkan darah gantungan kunci, dia harus membayarnya. Untuk mengambil darahnya, dia berjanji pada Sekte Iblis bahwa dia akan pergi ke bagian terdalam dari medan perang ruang spasial.
Untuk menjelajahi area yang dipenuhi binatang buas untuk melihat apakah ada jalan menuju alam luar. Jika memang ada jalan menuju alam luar, bagaimana dia bisa kembali dengan selamat? Bahkan jika tidak ada binatang buas yang kuat jauh di dalam hati. Dia akan mati. Belum lagi, pada saat ini, dia telah kehilangan sebagian besar kekuatan hidupnya dan tingkat penguatannya turun drastis karena terlalu banyak menghabiskan hidupnya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Sekte Iblis ingin dia mati di medan perang untuk dijadikan contoh. Untuk mengambil darah jiwa, dia telah pergi jauh ke medan perang di dalam ruang spasial. Orang-orang dari Sekte Iblis tidak akan membiarkan dia kembali, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah memintaku membawakan darah jiwa ini. Sekarang kamu tahu, dia tidak mengizinkanku melakukan penyesuaian, tetapi karena kamu bertanya, apa hakku untuk tidak melakukan penyesuaian? Kenapa aku tidak nyaman? Aku ingin kamu mengetahui semua ini. Suara wanita tua itu dingin dan setiap kata seperti tusukan menyakitkan di hati Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar. Batu di sekelilingnya yang awalnya membutuhkan waktu untuk pecah bergetar hebat. Ceritakan itu menyebar dengan cepat dan runtuh dalam gemuruh yang menggelegar. Batu ini terhubung ke tubuh Wang Lin, dan sekarang setelah runtuh, Wang Lin berlumuran darah. Namun, bagaimana dia bisa peduli dengan semua ini sekarang? Patung batu yang diubahnya terhubung ke benua liar. Sekarang setelah patung itu runtuh, benua liar bergetar dan langsung runtuh. Gemuruh menggelegar menggema dan seluruh benua mulai runtuh. Sebuah selokan raksasa muncul, menyebabkan benua pembohong terkoyak. Saat benua pembohong runtuh, Wang Lin menyerang. Aura menonjol yang kuat menyebar dari tubuhnya. Aura ini cukup kuat untuk menggemparkan langit. Setelah dia keluar, dia melihat bintang-bintang dan mengambil langkah. Tangannya terulur dan meraih wanita tua itu. Pimpin saya ingin pergi ke medan perang Sekte Iblis. Suara Wang Lin tenang, namun memancarkan keagungan yang tidak bisa ditolak. Bahkan para penggarap puncak Nirvana Saterer pun tidak bisa menolaknya. Mereka tidak akan berani menolaknya. Kamu, jiwa asal wanita tua itu bergetar. Dia bahkan tidak bisa menggunakan mantra apapun sebelum aura Wang Lin. Dia tidak bisa mengelak sama sekali dan langsung ditangkap oleh Wang Lin. Aku akan menyelamatkannya. 5 kata yang sangat sederhana. Aku akan menyelamatkannya. Ini adalah tekad, keteguhan, sesuatu yang harus dilakukan tanpa rasa takut akan kematian. Setelah mendengar wanita tua berbaju putih, kata-kata ini seperti guntur, kata-kata ini seperti air mata, kata-kata itu seperti darah, dan terukir di hati Wang Lin. Jejak ini berwarna darah. Tapi itu tidak menimbulkan niat membunuh, hanya kesedihan dan kehangatan. Seolah-olah jutaan petir meledak di hati Wang Lin, menyebabkan dia terkejut di tempatnya. Rasa sakit yang luar biasa datang dari jantung, dari darahnya, dan dari jiwa. Kamu berjanji untuk mengirimku pergi. Kata-kata perpisahan Li Qianmei masih samar-samar muncul di telinga Wang Lin. Permintaannya tidak pernah terlalu menuntut. Dia hanya menginginkan perpisahan, senyuman perpisahan, berkah, hingga tidak pernah melupakan perjanjian dengannya. Dia tidak akan mencuri tempat Limuan di hati Wang Lin atau menggantikan Limuan. Dia hanya melakukan ini karena mimpi tentang kehidupan masa lalunya. Dia hanya menginginkan ini. Wanita seperti itu, seorang wanita bernama Li Qianmei diam-diam memberikan segalanya. Mungkin dia tidak menunggu ratusan tahun seperti Limuan atau merobek hati Wang Lin seperti Liu Mei, tapi dia telah membuat Wang Lin merasa bersalah, dengan 10 tahun dia tidak akan pernah bisa membayarnya kembali. Ini membuat hati Wang Lin terasa sakit. Jika suatu saat aku tidak ada lagi di sini, akankah kamu mengingat bahwa dalam hidupmu, ada seorang wanita bernama Li Qianmei yang dengan cepat lewat? Kata-kata Li Qianmei seolah menjadi keberadaan abadi yang mengembara di hati Wang Lin. Jika aku tidak pernah kembali, aku harap kamu ingat. Meskipun wanita ini akan menghilang, dia tidak ingin Wang Lin mengetahui semua yang telah dia lakukan. Jika bukan karena dia harus memberitahu wanita tua itu segalanya agar wanita tua itu membawakan jiwa, Li Qianmei tidak akan mengatakan apa-apa. Jika bukan karena wanita tua itu menganiaya Li Qianmei secara detail setelah melihat kondisi Li Qianmei yang melemah, dia tidak akan mengetahui segalanya. Li Qianmei tidak ingin Wang Lin merasa bersalah dan mengasaninya setelah mengetahui segalanya. Dia ingin dia menerima keberadaannya. Dia tidak menginginkan kasih sayang seperti ini.
Dia juga tidak menyangka bisa bersama Wang Lin sampai rambut mereka memutih dan mati. Yang dia inginkan di dunia yang luas ini hanyalah agar Wang Lin mengingat seorang wanita bernama Li Qianmei. Apakah dia hidup atau mati, ini akan cukup. Yang dia inginkan hanyalah dua orang yang mungkin kesepian karena alasan berbeda dan keduanya memandang ke langit yang sama. Selama kedua orang itu berada di bawah langit yang sama, bahkan jika mereka dipisahkan oleh hidup dan mati, dipisahkan oleh selokan yang tidak dapat diseberangi dan jarak, itu sudah cukup. Dia tidak ingin mereka melupakan satu sama lain. Apa yang dia inginkan adalah setelah mereka bertemu, kenangan mereka satu sama lain akan tetap jelas di lubuk hati mereka. Kenangan ini akan disegel dan disimpan sampai mereka menjadi tua. Ketika kematian datang, mereka dapat menyimpan kenangan ini dan tidak kesepian, dan mereka dapat menutup hidup mereka untuk selamanya dengan senyuman puas. Permintaannya tidak banyak. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap langit yang gelap. Hatinya terasa sakit. Dia akan menyelamatkan Li Qianmei, wanita yang telah memberikan segalanya selama 10 tahun terakhir. Meskipun medan perang retakan spasial mungkin terhubung dengan alam luar, Tuo Shen berada di alam luar, dan begitu dia menginjakkan satu kakinya ke tempat itu, Tuo Shen akan menyadarinya. Dia kemungkinan besar akan menghadapi bahaya. Meskipun saat ini dia membutuhkan waktu untuk bersyukur dengan pintu tertutup untuk memahami apa yang telah dia peroleh di alam Dao sehingga dia dapat mencapai langkah ketiga yang menghancurkan surga. Namun, semua ini dikesampingkan oleh Wang Lin. Dia tidak mau membengkokkannya. Dia hanya mengetahui bahwa ada seorang wanita bernama Li Qianmei yang menghadapi bahaya yang mengancam nyawa. Jika dia tidak menyelamatkannya, dia tidak akan pernah bisa bahagia, karena dia berhutang 10 tahun padanya yang sulit untuk dibayar kembali. 5 kata sederhana itu berisi segalanya. Dengan satu langkah, langit bergetar. Wang Lin bergerak seperti meteor yang terbakar saat dia menyerang ke depan. Wanita tua berpakaian putih dipegang olehnya di dalam labirin dan keduanya menghilang tanpa jejak. Wanita tua berbaju putih itu menatap Wang Lin dengan heran. Kecepatan menderu ini membuatnya terasa seperti ruang terkoyak, seolah-olah pedang besar menembus ruang itu sendiri. Kecepatan ini mengejutkannya. Dia juga merasakan tekad Wang Lin dari kecepatan ini. Ini adalah aura yang tidak akan bisa dihentikan bahkan jika puluhan ribu orang menginginkan dia mati. Tidak ada susunan transfer di wilayah peringkat 3 atau lebih rendah. Sekte Jiwa Laut peringkat 4 memiliki susunan transfer ke Sekte Musik Surgawi peringkat 6, yang merupakan cabang dari Sekte Abadi. Mereka memiliki susunan transfer ke peringkat 8 Sekte Abadi. Sekte Abadi juga memiliki susunan transfer untuk mencapai wilayah peringkat 9 secepat mungkin. Saat kita berada di wilayah peringkat 9, aku akan puas di mana Sekte Iblis berada. Ini adalah kecepatan tercepat, tetapi susunan transfer membutuhkan banyak kristal asal, dan saya tidak punya cukup. Transfer arai biasanya tidak terbuka, dan tidak membiarkan orang meminjamnya dengan mudah. Kata-kata wanita tua itu tidak mendapat tanggapan apapun dari Wang Lin. Setelah dia mengucapkan 5 kata itu, dia menerimanya. Keheningan ini menciptakan tekanan kuat yang menakutkan wanita tua itu. Dia tiba-tiba merasa menyesal menceritakan semuanya. Dia samar-samar merasa bahwa setelah pemuda itu mendengar semua yang dia katakan dan mengakui 5 kata itu, dia berubah dari seorang surgawi menjadi iblis. Nove, lep, masuk. Gemuruh bergemuruh di angkasa bergelombang seperti orang gila saat Wang Lin bergerak lebih cepat. Rambut putihnya melambai dan urat di wajahnya bengkak. Biarpun ada sesuatu yang menghalanginya, itu tidak akan membuatnya mundur. Wilayah peringkat 2 sangat luas, namun berkat kecepatan Wang Lin, kabut di wilayah peringkat 2 terdorong mundur seolah-olah tidak berani mendekat. Semua binatang yang tersembunyi di balik kabut mundur. Mereka merasa ada dewa pembantai yang sedang menyerbu, dan jika mereka berani menghalanginya, mereka pasti akan mati. Wilayah peringkat 2 melintas saat Wang Lin bergerak. Gemuruh menggelegar berlalu dan muncul retakan besar. Retakan ini hampir membagi wilayah peringkat 2 menjadi 2. Dengan kecepatan ini, Wang Lin keluar dari wilayah peringkat 2 dan wilayah peringkat 3. Dia memasuki wilayah peringkat 4 dan melangkah ke benua tempat Sekte Jiwa Laut berada. Sekte Jiwa Laut adalah cabang dari Sekte Jiwa Diam. Karena Sekte Jiwa Senyap adalah sekte peringkat 8 terkuat, Sekte Jiwa Laut selalu mendominasi wilayah peringkat 4, dan jarang ada orang yang berani
Memprovokasi mereka. Master Sekte adalah seorang aktivis puncak Nirvana Skrier. Dia cukup kuat untuk mendominasi wilayah peringkat 4. Saat ini sudah malam di benua tempat Sekte Jiwa Laut berada. Semua pembudidaya sedang menyimpannya, dan bahkan Master Sekte sedang duduk di dalam ruang rahasianya. Pada saat ini, suara gempa bumi dan seluruh benua bergetar. Getaran ini tidak kuat, tapi cukup untuk membangunkan semua kemampuan. Master Sekte Jiwa Laut membuka matanya dan segera meninggalkan ruang rahasia. Para tetua dari Sekte Jiwa Laut juga menutupnya. Saat mereka muncul, mereka segera melihat formasi perlindungan bersinar terang. Mereka terdiam saat menyaksikan formasi pelindung itu runtuh saat sepasang tangan raksasa merobeknya. Sesosok melangkah ke benua setelah formasi perlindungan runtuh. Sebelum mereka dapat berbicara, suara sedingin es yang tidak pernah terdengar menggema di seluruh dunia. Itu benar-benar menggemparkan. Buka susunan transfer dan bawakan aku semua kristal asalmu. Kalau tidak, mati. Dengan kata-kata ini, seorang pemuda berambut putih muncul dengan ekspresi muram. Orang ini hanya mengatakan satu hal, tetapi arti kalimatnya membuat takut orang-orang di Sekte Jiwa Laut. Master Sekte Jiwa Laut cemas. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui peretasan orang ini, membuka formasi perlindungan seperti ini tidaklah mudah. Setelah mendengar kata-kata itu, dia mengatupkan tangannya dan hendak berbicara. Namun, pertemuannya bertemu dengan Wang Lin. Pikirannya bergetar dan dia batuk darah, lalu wajahnya langsung pucat. Wang Lin tidak melakukan apapun, hanya saja Master Sekte Jiwa Laut terlalu lemah. Ketika dia bertemu dengan Wang Lin, pikirannya menjadi tidak stabil dan dia melukai dirinya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Iya, Master Sekte Jiwa Laut dengan penuh hormat berkomentar dan membangun keluar tanpa ragu-ragu. Dia membawa para tetua yang terkejut untuk membuka susunan transfer dan dengan penuh hormat menyerahkan semua kristal asal-usulnya. Dia tidak ragu jika dia lambat atau sedikit ragu, pihak lain akan mulai membunuh. Dia merasa bahwa orang di depannya bukanlah seorang yang cerdas, tetapi seekor binatang purba yang turun ke dunia ini dengan niat membunuh yang mengerikan. Perlu beberapa saat agar daftar transfer terbuka. Pada saat ini, semua tetua duduk untuk mempercepat proses karena Dewa Pemanggilan sedang melihat dengan dingin dari atas. Wang Lin tidak punya waktu untuk menunggu. Apalagi jika Master Sekte Jiwa Laut membukanya secara pribadi, itu akan memakan waktu setengah jam. Dia tidak bisa menunggu selama ini. Saat formasi perlahan diaktifkan, Wang Lin melangkah keluar dan tangannya menekan ke bawah. Dunia bergetar ketika semua energi asal di dunia berkumpul dengan gila-gilaan menuju susunan transfer. Seolah-olah ia mencoba mengembangnya hingga meledak. Wang Lin menggunakan metode ini yang akan merusak susunan transfer secara serius untuk membukanya dalam sekejap. Wang Lin melangkah masuk dan wanita tua itu mengikutinya. Setelah mengambil kristal asal yang disiapkan oleh Sekte Jiwa Laut, Wang Lin dan wanita tua itu menghilang dalam formasi. Saat keduanya menghilang, muncul suara retakan dari susunan transfer. Beberapa retakan muncul dan tiba-tiba runtuh. Saya harus pergi karena saya sedang terburu-buru. Saya telah menghancurkan formasi Anda dan mengambil kristal asal Anda. Nanti, aku akan mengembalikannya padamu 10 kali lipat. Suara Wang Lin bergema di telinga para penggarap Sekte Jiwa Laut. Ada susunan transfer di sebuah benua di wilayah peringkat 6. Ada lebih dari 10 petani yang duduk di sekitarnya, termasuk seorang pria dan wanita yang sedang berbicara satu sama lain. Wanita terkadang tersenyum dan menatap pria dengan mempesona. Aku sama sekali tidak percaya padamu. Jika Lu Zihao berjanji yang Anda katakan, cukup kuat untuk membunuh Master Sekte, tetua, dan murid senior Sekte kami, Sekte Abadi pasti akan melindunginya. Bagaimana dia bisa mati? Adik junior, semua yang kukatakan itu benar. Dikatakan bahwa Lu Zihao membenci Sekte Dewa dan diburu oleh mereka. Dia meninggal di wilayah peringkat 5. Pria itu tertawa. Lu Zihao dianggap jenius di Laut Awan. Sayangnya, dia sombong dan memprovokasi Sekte Dewa. Saat pria itu berbicara, daftar transfer yang mereka jaga diaktifkan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pria itu berhenti berbicara dan menoleh. Saya ingin tahu wilayah peringkat rendah mana yang membuka susunan transfer. Pria itu angkuh. Dia adalah murid dari Sekte Musik Surgawi. Dia bertugas menjaga susunan transfer, dan setiap kali seseorang datang,
mereka akan memberi penjaga itu beberapa kristal asal. Ini telah menjadi aturan di Cloud Sea. Namun, pada saat itu, susunan transfer bersinar lebih terang dan cahayanya mencapai puncaknya. Dunia bergemuruh, angin menderu-deru, dan langit berubah warna. Gemuruh tak berujung datang dari array transfer dan suara retakan saat retakan muncul pada array transfer. Kejadian mendadak ini menyebabkan ekspresi para penggarap di sekitar susunan transfer berubah, dan mereka semua berdiri. Mereka benar-benar punya nyali untuk memaksa susunan transfer mempercepat pembukaannya seperti ini. Setelah susunan transfer ini dihancurkan, tidak ada sekte setinggi rendah yang mampu memikul tanggung jawab ini. Saya ingin melihat sekte apa yang berani menjadi begitu sombong. Pria yang berbicara sebelumnya menjadi murung. Dia mengayunkan tangan dan pedang terbang muncul. Dengan ujung tajam, pedang terbang itu melesat ke arah susunan transfer. Namun, saat pedang terbang itu mendekat, suara gemuruh datang dari susunan transfer. Cahaya dari daftar transfer bersinar lebih terang dan meledak. Dua sosok meluncur ke langit berbintang. Kamu, orang yang menggunakan pedang terbang hendak berbicara tetapi segera berhenti. Ketika kedua sosok itu keluar, samar-samar dia melihat salah satu dari mereka. Hal ini menyebabkan ekspresi berubah drastis. Lu Zihao. Pria ini berada di Sekte Abadi dan secara pribadi melihat pertempuran hebat Wang Lin. Dia juga secara pribadi menyaksikan kematian ketua sekte, ketua tetua, dan murid seniornya. Wang Lin tidak memperhatikan juniornya. Setelah dia menyerang ke depan, menciptakan suara gemuruh saat dia terbang. Tempat terdekat dari sini adalah Sekte Musik Surgawi. Dari sana kamu bisa berteleportasi ke Sekte Abadi. Wajah wanita tua itu pucat saat dia memandang Wang Lin dengan ketakutan. Orang ini gila. Untuk mempercepat kecepatan transfer, dia bahkan tidak rela menunggu setengah jam. Dia memilih metode yang sangat berbahaya dengan memasukkan energi asal ke dalam susunan transfer untuk membuat transfer menjadi instan. Ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang gila, karena kesalahan terkecil berarti kematian di dalam ruang yang robek. Wanita tua itu merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika dia mengingat apa yang terjadi selama transfer. Ekspresi Wang Lin sangat suram saat ia mulai mencapai langit berbintang. Saat suara bergema, dia mengikuti arahan wanita tua itu menuju Sekte Musik Surgawi. Dia menggunakan hampir kecepatan penuhnya dan bergerak seperti guntur melalui wilayah peringkat 6. Tidak butuh waktu lama hingga Sekte Musik Surgawi muncul di depan matanya. Sekte Musik Surgawi adalah sekte peringkat 6 dengan 3 benua, dan mereka memiliki formasi perlindungan yang lebih kuat. Orang awam akan kesulitan untuk menghancurkannya. Bahkan seorang penggarap Nirvana Saterer akan kesulitan untuk membukanya dalam waktu singkat dan perlu meluangkan waktu. Namun, jika para penggarap Nirvana Saterer dari Sekte Musik Surgawi keluar untuk memperkuatnya, formasinya akan menjadi lebih kuat. Wang Lin berjalan melewati bintang-bintang. Dia begitu cepat hingga menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar. Ada juga aura hiruk-pikuk yang menyerbu ke depan, mengingatkan semua Sekte Musik Surgawi. Master dan tetua sekte yang baru diangkat semuanya keluar dari budidaya pintu tertutup mereka. Mereka memandang ke depan dengan murung sambil melayang di udara. Apa yang mereka lihat menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Lu Zihao yang membunuh ketua sekte dan ketua tetua sebelumnya. Bukankah orang ini dibunuh oleh sekte dewa? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Dikatakan bahwa 10 tahun yang lalu, Sekte Dewa membunuh orang ini di wilayah peringkat 5. Namun, bukan saja dia tidak mati, tapi dia bahkan lebih kuat. Mungkinkah bahkan Sekte Dewa pun tidak bisa membunuhnya? Saat mereka melihat Wang Lin, orang-orang dari Sekte Musik Surgawi yang melihat Wang Lin di Sekte Abadi semuanya gempar. Mereka terkejut dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Sosok Wang Lin terukir terlalu dalam di benak mereka. Di bawah terbentuknya mereka, Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan tiba di sebelah barisan transfer di luar 3 benua, menatapnya dingin dan dia bahkan tidak melihat ke arah para penggarap yang terkejut karena kedatangannya. Dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun menekan formasi. Saat telapak tangan menyentuh formasi, Wang Lin mengeluarkan aura mengejutkan. Berlari untukku. Gemuruh yang menggelegar menggema di seluruh dunia, menyebabkan 3 benua berguncang. Formasi itu bergetar hebat dan mulai bersinar.
Suara retakan bergema saat 5 retakan muncul di sepanjang 5 jari Wang Lin. Kelima retakan ini seperti 5 naga ganas yang menyebar dengan cepat dan, dalam sekejap mata, menutupi seluruh formasi. Formasi yang bahkan memerlukan waktu bagi seorang penggarap penghancur nirvana tiba-tiba runtuh dan hancur di depan mata para penggarap sekte musik surgawi. Dampak yang tak terbayangkan terungkap ketika formasinya hancur. Formasi itu pecah seperti cermin, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen-fragmen itu mengandung kekuatan yang kuat saat dibuka. Adegan ini mengejutkan semua penggarap sekte musik surgawi, dan mereka dengan cepat mundur karena takut terluka oleh pecahan ini. Satu orang, satu telapak tangan. Kekuatan satu langkah menggemparkan dunia. Buka susunan transfer ke sekte abadi dan keluarkan semua kristal asalmu. Menatap Wang Lin dengan dingin menatap para penggarap di depannya. Tidak ada kesempatan untuk menolak. Kata-kata ini turun bagaikan kekuatan langit dan menyebar ke seluruh sekte musik surgawi. Pikiran semua pemirsa bergetar dan tidak ada satupun yang berani menolak. Dahi master sekte musik surgawi yang baru dipenuhi keringat. Dia menatap Wang Lin dengan ketakutan dan kekaguman pada matanya. Dia telah menyaksikan kecemerlangan Wang Lin di sekte abadi dan secara pribadi melihat master sekte sebelumnya meninggal. Orang ini bisa langsung membunuh ketua sekte dan ketua 10 tahun yang lalu, dan bahkan dewa sekte tidak bisa membunuh. Sekarang, 10 tahun kemudian, dia kembali dan menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Orang seperti itu tidak boleh terprovokasi. Sekte master musik surgawi tidak ragu-ragu memberikan serangkaian perintah. Seluruh sekte musik surgawi mulai mengaktifkan transfer ke sekte abadi. Wang Lin memilih 2 susunan transfer ini karena suatu alasan. Arai transfer sekte jiwa laut ada 2 cara, jadi pihak lain tidak perlu mengaktifkannya untuk menggunakannya. Sekte musik surgawi peringkat 6 sebagai sekte peringkat 6 memiliki hak untuk membuka susunan transfer tanpa izin sekte abadi jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tentu saja, transfer ini ada batasnya. Satu transfer tidak boleh melebihi 3 orang, dan mereka akan diinterogasi dengan ketat. Jika tidak ada masalah penting, mereka akan dihukum berat. 10 tahun yang lalu, prestise Wang Lin memicu gelombang dalam diri orang-orang yang menyaksikan sendiri apa yang dia lakukan di sekte abadi. Selain itu, 10 tahun dianggap sangat singkat bagi para petani. Ketika dia muncul kali ini, dia memicu gelombang di sekte musik surgawi. Bagaimanapun, sekte musik surgawi bahkan lebih akrab dengan Wang Lin karena ketua sekte, ketua tetua, dan murid kepala mereka semuanya telah dibunuh oleh Wang Lin. Pada saat ini, seluruh sekte musik surgawi mulai bekerja untuk mengaktifkan transfer dengan cepat. Guru sekte baru menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Dia hanya ingin mengusir iblis ini secepat mungkin. Dia takut memprovokasi Wang Lin. Saat itu, Wang Lin bersedia membunuh master sekte sebelumnya, dan hari ini dia kemungkinan besar akan membunuh lagi. Setelah mengambil tas berisi semua kristal asal, Wang Lin melangkah ke formasi bersama wanita tua itu. Wanita tua itu sangat terkejut dengan semuanya. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya di medan perang di sekte iblis dan tidak tahu apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Ketika dia melihat apa yang terjadi di sini, dia tidak dapat mempercayai matanya. Dia bisa melihat bahwa para tetua dan ketua sekte dari sekte musik surgawi memandang Wang Lin dengan ketakutan yang tak terbayangkan di mata mereka. Tampaknya olah mereka mencoba mengusir dewa. Dia khawatir tentang asal-usul kristal, tetapi ketika dia melihat sekte musik surgawi memberikan tas kepada Wang Lin, dia tersenyum pahit. Cara sekte musik surgawi memberikan kristal asal mereka seolah-olah Wang Lin adalah penguasa sekte tersebut. Dengan kata darinya, mereka telah mengumpulkan semua kristal asal mereka. Saya khawatir bahkan jika sekte abadi datang untuk meminta kristal asal, sekte musik surgawi tidak akan bergerak begitu cepat, kemungkinan besar mereka bahkan akan bersembunyi sebagian dan tidak memberikan semuanya. Wang Lin melangkah ke barisan transfer bersama wanita tua itu dan menghilang. Transfer arai semacam ini yang langsung menuju ke wilayah peringkat 8 tidak perlu menunggu lama. Hanya butuh sekejap untuk berteleportasi ke sekte abadi. Baru setelah mereka melihat Wang Lin pergi secara pribadi, semua orang sedikit santai. Master sekte akhirnya sedikit santai. Ketika dia melihat susunan transfer yang kosong dan formasi yang rusak, dia merasakan rasa takut yang masih ada. Kami akhirnya mengirim orang ini pergi.
Lupakan menanyakan semua kristal asal, bahkan jika dia menginginkan seluruh sekte musik surgawi, aku akan memberikannya kepadanya dengan harapan dia pergi lebih cepat. Sekte peringkat 8, di salah satu planet milik sekte abadi. Arai transfer di sana tiba-tiba menyala dan cahayanya menjadi kuat. Saya harus mendapatkan harta karun dari dalam sekte abadi. Wang Lin keluar dari barisan transfer, tiba di sekte abadi seperti dia 10 tahun yang lalu. Setelah memasuki sekte abadi lagi, Wang Lin menyerang ke depan tanpa jeda. Wanita tua itu segera menyusul. Karena aktivasi transfer arai, para murid dari sekte abadi segera menyadarinya. Beberapa penaga gerbang terdekat segera terbang mendekat. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, Wang Lin bergerak seperti kilat dan disapu oleh murid-murid sekte abadi. Badai yang dilancarkannya menyebabkan para murid sekte abadi mundur dan menampilkan ekspresi teror. Kecepatan Wang Lin sudah mencapai batasnya. Dia berteleportasi saat dia bergerak, dan dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan puncak gunung raksasa dari sebelumnya. Ini dia. Yang diinginkan Wang Lin adalah pedang dewa kuno yang berubah menjadi gunung dan dia curiga itu dibuat oleh dewa kuno bintang 9. Hanya dengan ini dia percaya diri bisa menyelamatkan Li Qianmei dari medan perang berbahaya itu. Tidak ada cukup waktu bagi Wang Lin untuk berpikir terlalu banyak. Dia hanya tahu bahwa dia harus mendapatkan senjata dewa kuno ini dan dia harus cepat. Cepat, cepat. Pada saat ini, dia mendekati gunung dan menangkupkan tangannya ke tanah. Aku akan merebut gunung ini, tapi aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Saya bersedia membayar berapapun harganya. Saya harap kalian sesama tetangga dari sekte abadi dapat membantu saya kali ini. Dengan itu, Wang Lin maju ke depan dan mendarat di gunung. Dia tidak ragu-ragu. Saat kakinya mendarat, semua kekuatan dewa kunonya diaktifkan. Dalam sekejap, gunung itu tampak terbangun dan aura kuno muncul dari dalam. Aura ini sangat kuat dan menggemparkan. Isinya aura dewa kuno yang kuat dan tiba-tiba meraung. Hal ini menyebabkan pusaran raksasa muncul di luar gunung, dan pusaran tersebut mulai berputar. Dalam sekejap, aura dewa kuno muncul dari gunung. Seluruh gunung berguncang dan bahkan bumi pun bergetar. Semakin banyak kekuatan dewa kuno melonjak gila-gilaan ke tubuh Wang Lin dari kakinya. Saat ini, bintang dewa kuno muncul di antara alis Wang Lin. Meskipun bintang-bintang kunonya telah hancur, kekuatan dewa kuno belum hilang. Ketika dia berubah menjadi batu, kekuatan dewa kuno telah kembali ke tubuhnya dalam keadaan kacau. Sekarang energi dewa kuno dari gunung melonjak ke Wang Lin, bintang dewa kuno tiba-tiba muncul. Tak lama kemudian, bintang dewa kuno kedua bersinar dan muncul kembali juga. Saat aura dewa kuno yang telah tertidur selama bertahun-tahun memasuki tubuh Wang Lin, suara letupan bergema ke seluruh tubuhnya. Gunung itu bergetar semakin hebat dan energi asal dunia mulai bergejolak. Langit berubah warna dan awan bertebaran. Seolah-olah dewa kuno sedang berjuang untuk membuka matanya di bawah gunung ini. Ia menderu ketika ia berjuang untuk melarikan diri. Retakan dalam jumlah besar muncul di gunung ini, disertai dengan suara letupan. Gunung itu sepertinya akan runtuh. Batuan jatuhan dan bumi hancur. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Wang Lin menyerap aura dewa kuno, 6 aura yang sangat kuat datang dari semua sisi, termasuk 2 yang datang dari gunung. Keenam aura ini semuanya merupakan kekuatan yang sangat kuat pada tahap penyakit hawar surga pertama. Li Zihao, itu kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Raungan menggema dari salah satu dari 2 aura yang keluar dari gunung. Dia memiliki rambut putih dan mengenakan jubah hitam. Setelah meraung, dia melihat apa yang dilakukan Wang Lin, dan dia mengungkapkan niat membunuh. Wang Lin belum pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya, tetapi dari tingkat pelautnya, jelas bahwa dia adalah salah satu tetua tertinggi sekte abadi. Mata lelaki tua itu menunjukkan niat membunuh saat dia mengukur kondisi tangan dan guntur bergelombang. Guntur tak berujung muncul di langit, dan semuanya diserap oleh tangan lelaki tua itu. Kemudian 19 bola guntur yang menghancurkan surga melesat ke arah Wang Lin. Ada orang lain di sana. Orang ini memandang Wang Lin dengan murung. Itu adalah Master Sekte-Sekte Abadi. Ketika 19 bola guntur mendekat, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Pada saat ini, dia dengan cepat menyerap kekuatan dewa kuno dari gunung, dan bintang dewa kuno ketiga tiba-tiba muncul. Guru,
Mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh. Saat kata itu keluar dari mulut Wang Lin, bola guntur tiba-tiba berhenti dan mulai bergetar. Kemudian mereka berhenti menyerang Wang Lin dan menyerang pria tua berkulit hitam itu. Seolah-olah Wang Lin adalah tuan mereka yang sebenarnya, penguasa semua guntur di dunia ini. Wajah lelaki tua, berbaju hitam itu berubah. Dia berkomunikasi lengan bajunya dan memanggil bola guntur. Gemuruh menggelegar yang menggemparkan semuanya. Rekan penggarap Li, Sekte Abadi saya baik kepada Anda. Saat itu Anda menginginkan yin ekstrim, dan lelaki tua ini memberikannya kepada Anda. Anda membunuh Master Sekte Musik Surgawi dan saya tidak melanjutkan masalah ini. Aku bahkan memindahkan sekte asal ke wilayah peringkat 7. Meskipun kamu telah hilang selama 10 tahun terakhir dan dikabarkan telah meninggal, lelaki tua ini tetap memperlakukan sekte asal dengan cara yang sama. Kamu muncul lagi dan awalnya akan menjadi tamu, tapi sekarang kamu ingin mengambil gunung sekte abadi milikku. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk melawan sekte abadiku? Master Sekte Abadi menatap Wang Lin, dan berkata seperti guntur. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat Master Sekte Abadi. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, saya akan berhutang budi pada Sekte Abadi dan pasti akan mengembalikan apa yang ada di dalam gunung ini di masa depan. Karena alasan tertentu, saya harus membawanya. Di masa depan, aku akan kembali dan membayar kalian semua. Aura Dewa Kuno di bawah Wang Lin bergerak sekali lagi dan menyerangnya. Hal ini menyebabkan pakaiannya bergerak, dan aura Dewa Kuno di dalam dirinya melonjak. Bintang keempat di antara kedua mahkota terbentuk. Kebaikan. Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki agar Anda bisa menggabungkan budi di Sekte Abadi? Apakah kamu pikir kamu adalah ketua-tetua Sekte Dewa? Orang tua berkulit hitam yang meluncurkan serangan guntur ke Wang Lin akhirnya menolak mantranya sendiri. Wajahnya agak pucat dan dia mencibir sinis. Dia menyerang Wang Lin dan tangannya membentuk segel. Mantra yang mengguncang surga mulai terbentuk dan guntur ungu muncul di sekelilingnya. Master Sekte Abadi menjadi lebih dingin. Setelah dia mengetahui hilangnya Wang Lin dan dugaan kematiannya, dia tidak menjaga sekte asal tetap aman seperti yang dia katakan, namun malah menyiapkannya untuk diserahkan kepada Sekte Dewa. Dia tidak akan menjadi musuh menjadi Sekte Dewa untuk satu orang, satu sekte cabang. Apalagi melindungi sekte asal kecil yang tidak memiliki nilai lagi. Pada saat ini, dia juga menyerang ke depan dan menunjuk ke langit. Pedang setinggi 7 kaki muncul di tangan. Pedang ini berbentuk seperti naga, dan saat muncul, auman naga menggema. Keduanya bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan mendekati Wang Lin. Saat mantra dan pedang naga mereka tiba, Wang Lin menunjuk ke depan dengan jari telunjuknya. Saat ini, aura hitam putih muncul, berubah menjadi 2 ekor rusa kecil. Pada saat yang sama, 100.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta sinar energi pedang meletus. 10 juta sinar energi pedang yang menutupi langit. Bahkan air Daois terluka oleh 10 juta sinar energi pedang ini, jadi kekuatannya luar biasa. Ini adalah kedua kalinya muncul di tangan Wang Lin dan membentuk badai. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh planet budidaya, bahkan kabut di sekitar planet ini terdorong mundur seolah-olah takut untuk mendekat. Ketika pria berkulit hitam itu menyerang pedang sinar energi, guntur di sekelilingnya runtuh. Dia batuk darah dan segera mundur. Dia mengungkapkan ekspresi ketakutan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Ekspresi Master Sekte berubah drastis dan kemudian dia mencengkeram pedang naga, menciptakan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Suara letupan menggema saat dia mencoba melawan, tapi dia terpaksa mundur oleh badai 10 juta sinar energi pedang. Dia tidak bisa mendekati Wang Lin sama sekali. Nove LB, masuk. Lu Zihao ini sudah sangat kuat. Setelah 10 tahun, dia menjadi lebih kuat. Saya tidak ingin menjadi musuh Sekte Abadi. Saya hanya ingin meminjam apa yang ada di dalam gunung. Saya pasti akan mengembalikannya suatu hari nanti. Wang Lin dikelilingi oleh 10 juta sinar energi pedang, dan suaranya dipenuhi dengan ketulusan. Master Sekte Abadi menghindari pedang energi dan dengan muram berkata, mengapa Sekte Abadi harus meminjamkannya padamu? Mengapa Sekte Abadi harus mempercayaimu? Fakta bahwa air Daois dari Sekte Dewa ingin membunuhku tetapi gagal dan malah memaksa melakukan budidaya pintu tertutup dengan luka serius.
Atau faktanya aku bersumpah darah. Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan membekukan darah, itu berubah menjadi tanda darah berwarna darah yang berisi sedikit jiwa Wang Lin. Rune itu terbang keluar dari badai energi pedang dan tergeletak di hadapan Master Sekte-Sekte Abadi. Kata-kata Wang Lin seperti guntur yang mengejutkan pikiran Master Sekte-Sekte Abadi dan lelaki tua berkulit hitam. Air Daois Sekte Dewa gagal membunuhmu. Master Sekte-Sekte Abadi tersentak dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ya ampun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mempercayaimu. Sumpah darahmu tidak ada gunanya di mata orang tua ini. Pria tua berkulit hitam telah mundur dari Wang Lin 2 kali. Dengan tingkat dan statusnya yang tajam, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mencibir ketika matanya bersinar dan tangannya membayangkan memahami sumpah darah yang dibuat oleh darah Wang Lin. Dia tanpa ampun menghancurkannya. Rune darah itu runtuh dengan keras. Wajah Wang Lin langsung memucat, tapi matanya menjadi dingin. Dia baik hati. Harta karun dewa kuno ini bukan milik Sekte Abadi, dan karena Sekte Abadi, dia sangat tulus, bahkan tidak ragu-ragu untuk meninggalkan sumpah darah. Namun, semua ini sia-sia. Kekuatan berbicara di dunia buruk. Yang kuat dihormati. Mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, 4 aura kuat lainnya tiba-tiba mendekat. Aura keempat ini adalah 4 tetua tertinggi dari Sekte Abadi. Mereka semua juga kuat. Ketika mereka mendekat, mereka bahkan tidak berbicara dengan Wang Lin, mereka hanya dengan cepat menembakkan mantra ke arah Wang Lin, yang berdiri di puncak gunung. Bersambung.